Pertama-tama admin, ingin ucapkan selamat, buat fans Argentina, karena berhasil mengalahkan Meksiko 2-0. Dia telah membeli bluff suite, tetapi poin reputasinya telah disetel ulang ke 0. Mendesah, Jun Changqiao menghela nafas, aku menyimpannya dengan susah payah, dan sekarang semuanya hilang. Dibandingkan dengan ratusan ribu poin kontribusi, beberapa ratus poin reputasi sangat kecil. Itu bahkan membuatnya merasa seperti dia adalah orang termiskin di masa lalu. Jangan khawatir, sistem menghiburnya, barang bereputasi lebih baik daripada barang poin kontribusi. Tuan rumah pasti tidak akan kalah atau ditipu. Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, apakah kamu mendapat suap lagi? Aku tidak pernah mendapat suap. Nada sistem itu pantang menyerah. Jelas bahwa itu sangat percaya diri. Jun Changqiao mengabaikannya dan mengeluarkan bluff suite dengan lambaian tangannya. Ini adalah pakaian yang mirip dengan jubah. Gayanya cukup baru, dan tidak akan terlihat kuno saat dikenakan. Sebenarnya, apakah pakaian itu kuno atau tidak tergantung pada orang yang memakainya. Gou Sheng, dengan sosok dan penampilannya yang sempurna, benar-benar gantungan baju berjalan. Tidak peduli apa yang dia kenakan, dia terlihat bagus. Siu, pikirannya masuk dan membuat koneksi. Dalam sekejap, jiwa Jun Changqiao sepertinya telah memasuki dunia yang indah. Ada bola sebening kristal mengambang di sana, dan mereka memancarkan aura yang berbeda. Ada seni bela diri, seni pedang, alkimia, dan banyak lagi. Dipahami, itu gertakan, kata Ye Zichen. Jun Changqiao berhenti di depan bola yang melambangkan seni bela diri. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menyentuhnya. Dunia luar tiba-tiba membuka matanya, dan gelombang ki yang mengerikan langsung menyelimutinya. Di hutan belantara, lebih dari 10 seniman bela diri berlari. Salah satu dari mereka bertanya-tanya, aneh, saya melihat dengan jelas monster itu berlari ke sini. Mengapa tidak ada jejaknya? Sudah terluka, tidak bisa lari jauh. Pemimpin berteriak, cari dengan hati-hati. Kakak laki-laki, pada saat ini, seorang seniman bela diri berteriak, ada seseorang di depan. Baru kemudian semua orang menyadari bahwa seorang pria berjubah sedang berdiri di hutan dengan mata tertutup. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, atau mungkin, dia tertidur. Luar biasa, di tempat di mana monster sering berkeliaran, dia benar-benar berani linglung. Kakak, dilihat dari pakaian orang ini, dia sepertinya orang kaya. Kenapa kita tidak? Seorang prajurit menyeringai. Kultivator bernama Kakak berkata dengan serius, aura orang ini tidak kuat. Di tempat yang berbahaya seperti itu, dia bisa dimakan oleh binatang iblis kapan saja. Bukankah kita harus memberinya beberapa manfaat untuk mengirimnya keluar dengan aman? Ya, bawahannya buru-buru bergema, pergi. Astaga, suara mendesing. Petik 2, semua orang dengan cepat mendekat. Tepat pada saat ini, pemuda yang telah berdiri diam selama ini tiba-tiba membuka matanya, dan aura ledakan langsung keluar dari tubuhnya. Semua orang berhenti tiba-tiba, dan mata mereka diliputi keheranan. Aura menakutkan tiba-tiba meletus, membuat mereka merasa seolah-olah ada 100.000 gunung di punggung mereka. Ya dewa, ini adalah ahli super. Di bawah aura yang kuat, kaki semua orang tidak mendengarkan mereka. Mereka jatuh ke tanah, lumpuh, dan bahkan ada yang mengompol. Jun Changqiao, yang baru saja mengaktifkan efek khusus seni bela diri dari setelan bluff, memperhatikan bahwa ada lebih dari 10 orang berbaring di sampingnya. Karena itu, dia berbalik dan bertanya, ada apa? Karena aura seni bela diri yang kuat, hanya mengucapkan dua kata mengandung kedalaman yang tak terduga, yang sangat mengejutkan kelompok pembudidaya sehingga jiwa mereka hampir terbang keluar dari tubuh mereka. Maha Kuasa, Tuhan yang hebat, tidak, Kakak menekan rasa takutnya dan berkata dengan suara gemetar, tidak ada. Jun Changqiao merespons dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Dia tidak tahu seberapa kuat aura seni bela diri yang dia lepaskan, tetapi itu seharusnya bisa menakuti sekelompok pembudidaya Void Piercing Realm sampai-sampai mereka tidak bisa berdiri. Menonton Gou Sheng pergi, lebih dari 10 pembudidaya merasa lega. Beberapa bahkan menutupi wajah mereka dan menangis, jelas terlalu ketakutan. Benar, setelan ini bisa berubah bentuk sesuka hati. Dalam perjalanan, Jun Changqiao menjadi tertarik, begitu banyak gaya muncul di benaknya. Setelah mengkonfirmasi satu, jubah panjang di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi hitam, dan kemudian pola awan merah muncul. Tidak cukup tampan, Siu, tebing berubah menjadi putih lagi, dengan kata-kata, pemimpin generasi kedua, di belakang, dan kemudian kata-kata, keadilan. Ketika dia berjalan keluar dari hutan,
itu berubah menjadi setelan pendek berwarna merah kecoklatan dengan kata, Tuan, di dadanya. Sistem meraung, tolong, ini bukan baju cosplay. Pembagian alam atas mirip dengan benua Starfall, tetapi dibagi berdasarkan wilayah, seperti wilayah Tenggara dan wilayah Barat Laut. Wilayah paling tengah disebut wilayah tengah, dan itu juga merupakan wilayah paling makmur di seluruh dunia. Markas besar Realm Hall, Alchemy Hall, dan organisasi lainnya sebagian besar didirikan di wilayah tengah. Jika Jun Changqiao ingin berkunjung, dia pasti harus berjalan jauh dari wilayah Tenggara ke wilayah tengah. Perjalanannya begitu panjang hingga membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya dengan berjalan kaki. Untungnya, dia memiliki sayap pelangi. Meski kecepatan terbangnya tidak super cepat, keunggulannya adalah bisa menghemat energi dan mengurangi emisi, serta daya tahannya sangat baik. Setelah memanggil Jun Changqiao, dia menyeret Flowing Light bersamanya. Hanya dalam 2 bulan, dia telah memasuki wilayah tengah. Cek, atribut langit dan bumi di sini lebih kuat dari wilayah Tenggara. Sepanjang jalan, dia tidak hanya melihat gunung dan sungai yang megah di wilayah tengah, tetapi dia juga bertemu banyak seniman bela diri yang kuat. Karena itu, dia menghela nafas. Setiap tempat memiliki orangnya sendiri. Seharusnya ada lebih banyak ahli di sini. Apa itu? Sial, cahayanya sangat indah. Para seniman bela diri juga memperhatikan aliran cahaya berwarna-warni yang berkedip di langit. Mereka mendongak dan memastikan bahwa itu adalah seorang seniman bela diri yang terbang, dan itu adalah sepasang sayap berwarna-warni. Mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Sistem berkata, Tuan rumah, Anda sangat mencolok. Berhati-hatilah agar tidak dirampok. Selesai. Jun Changqiao berkata, aku sudah disembuhkan olehmu. Aku pasti akan aman. Petik 2, petik 2. Sistem rusak. Seperti kata pepatah, jangan pamer kekayaan Anda. Tuan rumah, Anda pasti akan menjadi sasaran orang-orang dengan niat buruk jika Anda terbang di langit begitu mencolok. Ceritakan lebih banyak. Ini akan membuatku lebih aman. Cek, aku serius. Petik 2, adegan berubah. Jun Changqiao mendarat dengan selamat di depan kota Wushuang. Ini adalah salah satu kota berskala besar di wilayah tengah, dan juga markas besar Aula Alkimia. Berdiri di depan gerbang kota yang tinggi, Gou Sheng terdiam. Ini sangat luar biasa. Petik 2, petik 2. Sistem terdiam. Dia terbang begitu mencolok, namun dia tidak dirampok. Itu benar-benar tidak logis. Berhenti. Tepat ketika dia akan memasuki kota, seorang jenderal yang bermartabat menghalangi jalannya dan berteriak, siapapun yang ingin memasuki kota Wushuang harus memberikan bukti identitas. Ada lebih banyak aturan di kota-kota besar, jadi perlu untuk memberikan bukti identitas. Jun Changqiao bukan pembuat onar. Dia bekerja sama dan mengeluarkan bukti identitasnya sebagai penduduk tetap kota Lin Yuan. Lu Desui tidak hanya memberinya bukti, dia juga memberikannya kepada semua murid sekte sepanjang masa. Dapat dikatakan bahwa seluruh sekte adalah penduduk resmi kota Lin Yuan. Maaf, Jenderal berkata dengan dingin, penduduk kota tingkat rendah tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota Wushuang. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, bisakah kamu membuat pengecualian? Jenderal masih harus memeriksa bukti identitas orang lain di sepanjang jalan, jadi dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, pergilah. Cek, kamu sangat sombong. Suara mendesing. Jun Changqiao berhenti berpura-pura dan langsung mengeluarkan kapal perang kuno berukuran saku. Dia berteriak, buka matamu dan lihat apa ini. Wus, aura tebal langsung meledak. Jenderal itu sangat terkejut sehingga dia mundur selangkah. Ketika dia melihat kata-kata terukir di atasnya, dia berseru, kapal perang kuno. Orang-orang yang lewat yang mengantri untuk masuk ke kota juga kaget. Mereka semua menoleh sampai mereka melihat kapal perang dan merasakan aura yang kental. Ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi syok. Kamu, Jenderal menekan keterkejutan di hatinya dan berkata, kamu, Patriark Sekte sepanjang masa. Wilayah tengah juga mendengar tentang dia. Jun Changqiao mengeluarkan token Patriark dan berkata dengan bangga, ini yang sebenarnya. Jika dia mengeluarkan token terlebih dahulu, dia pasti akan diragukan. Lagi pula, satu batu mistik bisa membeli beberapa ratus token. Tapi sekarang, dia yakin karena aura tebal kapal perang kuno tidak bisa ditiru. Jadi itu Jun Patriark, maaf atas kesopanannya. Sikap sang jenderal segera menjadi sangat hangat. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, bisakah Anda menunjukkan cara berguling? Oke, jenderal langsung jatuh ke tanah dan berguling-guling. Ekspresi Jun Changqiao langsung menegang. Dia berpikir dalam hati, dia sebenarnya sangat terampil.
Setelah menunjukkan kepadanya kapal perang kuno, sang jenderal langsung ketakutan. Tentu saja, berguling-guling di tanah bukan karena wajahnya terlalu sering ditampar, tetapi karena identitas Zenren Tonggu terlalu tinggi. Bahkan jika dia tidak terbiasa dengannya, dia harus memaksa dirinya untuk terbiasa dengannya. Mendesah, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa dia bisa memamerkan isi hatinya setelah menunjukkan identitasnya, tetapi dia tidak berharap pihak lain begitu kooperatif. Bolehkah aku memasuki kota? Ya, jenderal itu masih berguling-guling di tanah. Ketika dia melihat pihak lain memasuki kota, dia dengan cepat berdiri dan menepuk debu dari tubuhnya. Dia menunjuk orang yang lewat di kejauhan dan berteriak, siapapun yang memasuki kota Wushuang harus memberikan bukti identitas. Orang ini dihidupkan kembali dengan kesehatan penuh lagi. Ya dewa, orang itu sebenarnya adalah murid Zenren Tonggu. Semua orang mulai berdiskusi. Ada dua alasan mengapa sekte sepanjang masa secara bertahap menjadi terkenal di dunia petinju. Pertama, berbagai klan mengepung gunung surgawi Fengqi, dan kedua, mereka menghancurkan sekte Fuqian. Aneh, mengapa dia ada di sini di kota Wushuang? Saya mendengar bahwa toko eliksir kuno kota Lin Yuan adalah anak perusahaan dari sekte sepanjang masa. Apakah dia di sini untuk mengunjungi aula eliksir? Kota Wushuang dianggap sebagai salah satu kota terkenal di dunia atas. Karena markas besar eliksir hall, ramuan dan herbal lebih berkembang. Itu adalah pasar ramuan skala besar teratas. Setelah Jun Changqiao memasuki kota, dia mencium aroma herbal yang kuat di udara, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi ke markas eliksir hall. Dia berjalan-jalan di sekitar kota sampai dia melihat materi yang mempesona. Dia berpikir dalam hati, sebelum saya pergi, saya bisa membeli beberapa biji herbal. Tentu saja, jika kekuatannya memungkinkan, dia bisa membuka toko eliksir di sini di masa depan. Markas eliksir hall terletak di distrik timur kota Wushuang. Jun Changqiao bertanya kepada orang yang lewat dan berhenti di depan sebuah rumah megah dan mempesona. Kamu siapa? Penjaga itu bertanya. Jun Changqiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan keras, Patriark Sekte sepanjang masa, Jun Changqiao. Jejak keterkejutan muncul di mata penjaga itu. Kemudian, dia dengan cepat memasuki mansion untuk melapor. Tidak lama kemudian, Hall Master dari Pil Hall, Bai Zhaoyang, secara pribadi memimpin para petinggi untuk menyambut mereka. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kunjungan Jun Patriark telah membawa cahaya ke tempat tinggalku yang sederhana. Identitas murid pribadi Zenren Tonggu sudah cukup untuk menarik perhatian Alchemy Hall. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan mengucapkan beberapa kata sopan. Kemudian, dia diundang ke aula dan ditempatkan di kursi VIP. Sebagai organisasi alkimia yang profesional dan berwibawa, Gou Sheng dapat merasakan aroma jamu yang jauh lebih kaya saat dia masuk. Ini terutama terjadi pada beberapa pria tua yang menemani para tamu. Hanya dari aura mereka saja, dia bisa tahu bahwa mereka adalah Grandmaster dalam alkimia. Jika Anda bergabung dengan sekte saya, balai pengobatan tidak perlu khawatir tidak bisa tumbuh lebih kuat. Aula Tuan Bai. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, mungkinkah orang-orang ini menjadi kepala alkemis dari Pil Hall? Bai Zhaoyang berkata, mereka adalah penatua yang bertanggung jawab atas urusan internal sehari-hari. Adapun kepala alkemis, mereka kebanyakan tidak tinggal di aula pil kecuali mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Sebagai organisasi tanpa kekuatan apapun, fokus utama mereka adalah pada alkimia. Bahkan jika mereka menjadi anggota, kebebasan mereka tidak akan dibatasi. Saya mengerti, Jun Changqiao berkata, aura semua orang sangat padat. Kalian semua pasti ahli alkimia. Seorang tetua tersenyum dan berkata, standar alkimia kami tidak sebagus kepala alkemis. Jun Patriark dapat sepenuhnya mengalahkan Du Hongchen, jadi dia tidak dapat menyandang gelar Grandmaster. Kata-kata ini tidak hanya sangat sederhana, tetapi juga memuji Gou Sheng. Tidak. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya tahu sedikit tentang alkimia. Aku jauh dari mahir seperti kalian semua. Kebenaran, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi para tetua yang hadir semua berpikir bahwa dia bersikap rendah hati. Jun Patriark, Bai Zhaoyang tersenyum dan berkata, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke Realm Hall saya? Jun Changqiao berkata, dua alkemis utama di aula Anda sama-sama memegang posisi penting di sekte saya. Saya datang berkunjung dengan harapan dapat meningkatkan persahabatan kita. Dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan berkata, itu hanya tanda kecil penghargaan saya. Meskipun kepribadian Jun Changqiao sangat murahan dan nakal, dia masih sangat khusus dalam situasi formal. Bagaimanapun,
dia adalah penguasa sekte. Ini, Bai Zhaoyang masih menerima cincin luar angkasa yang berisi ramuan obat dan berkata sambil tersenyum, orang tua ini telah mengatur agar para pelayan menyiapkan anggur dan hidangan untuk menyambut Jun Patriark. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Jun Changqiao cemas. Dia telah datang ke markas Pil Hall, tetapi dia belum menyelesaikan misi sampingan. Sepertinya dia harus berdebat dengan mereka dalam alkimia. Masih ada beberapa saat sebelum makan malam, jadi Bai Zhaoyang bertanya, Jun Patriark, level apa yang telah kamu capai dalam alkimia? Ini, Jun Changqiao tersenyum dan berkata, itu tidak layak disebut, tidak layak disebut. Dia tidak tahu tingkat alkimia di alam atas sama sekali. Itu karena dia tidak melakukan pekerjaan rumah yang cukup. Sistem buru-buru menjelaskan, Xuan Zhen Dao Immortal. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao meraung dalam hatinya, apa perbedaan antara ini dan tingkat sekte? Tidak ada pilihan. Sistem berkata, orang-orang di alam atas malas. Jun Changqiao tidak mengatakan levelnya, tetapi Bai Zhaoyang dan yang lainnya yakin bahwa pemuda ini pasti memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam alkimia. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meyakinkan dua kepala alkemis. Jun Patriark, salah satu tetua tersenyum dan berkata, orang tua ini baru-baru ini mengalami beberapa masalah dalam alkimia. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mencerahkan saya. Itu di sini, tesnya ada di sini. Jun Changqiao menangis dalam hatinya dan berkata, tidak bisakah kamu bertanya setelah makan? Haruskah Anda memaksa saya untuk mengungkapkan warna asli saya? Petik 2. Dia tidak bisa panik. Gou Sheng menjadi tenang dan berkata, jalan alkimia itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Semakin banyak saya belajar, semakin saya tidak mengerti, jadi saya khawatir sulit untuk mencerahkan Anda. Semua orang mengangguk setuju. Tidak ada akhir untuk belajar alkimia. Ketika seseorang memahami ke tingkat yang sama sekali baru, akan ada tingkat yang sama sekali baru menunggu mereka, jadi tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka telah sepenuhnya memahaminya. Lebih-lebih lagi, Jun Changqiao berkata lagi, guru sering memberitahu saya bahwa meskipun saya seorang master, saya harus memiliki hati seorang magang. Seperti kata pepatah, ada jalan di gunung alkimia dengan ketekunan, dan lautan pemurnian adalah tanpa batas dengan kesulitan. Jalannya panjang, dan saya akan menjelajahinya dari atas ke bawah. Sistem berkata, membual buta, saya hanya mengagumi tuan rumah. Itu masuk akal, semua orang mendapat banyak manfaat dari ini dan diam-diam berkata dalam hati mereka, ini adalah master sejati. Tidak heran dia bisa meyakinkan Du Hongchen yang sombong. Mendengarkan kata-katamu lebih baik daripada belajar selama 10 tahun. Bai Zhaoyang menangkupkan tangannya dan berkata. Jun Changqiao berkata dengan rendah hati, kita semua berada di garis alkimia yang sama. Itu hanya saling memberi petunjuk. Dalam hal membual, Gou Sheng masih memiliki beberapa bakat, jadi begitu dia mulai berbicara, dia tidak bisa berhenti berbicara. Dia secara langsung membuat petinggi aula alkimia merenungkan, terkadang menyadari, dan terkadang bersukacita. Tentu saja, dia tidak bisa berbicara terlalu membabi buta. Dia harus lebih hardcore. Jadi Jun Changqiao berbicara sambil berkomunikasi dengan alkimia di gertakannya. Setiap kali dia berbicara tentang poin kunci, auranya akan muncul dari dalam keluar sampai benar-benar terstimulasi. Aura seorang Grandmaster alkimia sudah berkumpul di tubuhnya. Bai Zhaoyang dan yang lainnya terpesona dan tidak menyadarinya pada awalnya. Ketika mereka kembali sadar dan merasakan aura alkimia yang kuat di aula, mata mereka tiba-tiba melebar. Ya dewa, aura ini terlalu menakutkan. Semua orang tidak bisa menilai level apa Jun Changqiao dari auranya, tetapi mereka semua sangat menyadari bahwa pemahamannya tentang alkimia jelas jauh lebih kuat daripada mereka. Malu. Para tetua yang ingin bertanya tentang alkimia segera menolak gagasan itu. Menurut pendapat mereka, sangat tidak sopan untuk bertanya kepada seseorang karena masalah kecil. Ding, misi sampingan selesai. Memperoleh 500.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 650.000. Petik 2. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan dan memicu hadiah tersembunyi. Memperoleh experience talisman X5. Petik 2. Itu dia. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Jun Changqiao berkata sambil tersenyum, aku masih membual sepuasnya. Ketika Jun Changqiao baru saja membual, eselon atas aula alkimia sedikit bingung. Apa yang dia katakan masuk akal, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan alkimia. Itu suatu keharusan. Gou Leftover tidak mengerti alkimia sejak awal, jadi dia secara alami tidak bisa membual tentang apapun. Dia hanya bisa dengan sengaja mengatakan beberapa kata yang tidak relevan namun menggugah pikiran.
Karena itu masalahnya, mengapa dia menyelesaikan misi epik? Karena dia menggertak. Ketika Jun Changqiao secara bertahap melepaskan aura alkimianya, Bai Zhaoyang dan yang lainnya tercengang. Ini bukan master, ini adalah seorang Grandmaster. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat mendengarkan dia berbicara tentang alkimia. Terus terang, ketika Jun Changqiao melepaskan aura alkimianya, bahkan kalimat biasa saja akan membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Mereka bahkan mungkin berpikir bahwa itu mengandung makna alkimia yang mendalam. Ini terjadi untuk memenuhi persyaratan inti membahas alkimia. Penatua ketiga, Bai Zhaoyang mengirim transmisi suara. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan Jun Patriark barusan? Aku ingat semuanya, tidak ada satu kata pun yang tertinggal. Bagus, senyum muncul di wajah Bai Zhaoyang. Dia berpikir dalam hati, di masa depan, saya akan mengukirnya dan memberikan salinannya kepada setiap anggota Aula Alkimia. Mungkin mereka bisa memahami sesuatu darinya. Pada hari ini, setiap kata yang dikatakan Gou Sheng direkam oleh Alchemy Hall. Itu dikenal sebagai anjing, studi raja. Menggunakan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan alkimia untuk berhasil menipu sekelompok master alkimia. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang penipu. Hanya 5 jimat pengalaman, Jun Changqiao masih belum puas dengan hadiah untuk menyelesaikan misi. Karena tidak ada level yang lebih detail untuk setiap transisi, kapan harus mencapai nilai maksimum dan kapan harus memicu misi epik, dia hanya bisa mengandalkan experience talisman untuk naik level. Secara alami, semakin banyak semakin baik. Jun Patriark, Bai Zhaoyang tersenyum. Makanan sudah disiapkan. Oh, Jun Changqiao menjawab sambil tersenyum. Kemudian, dia menarik kembali aura alkimianya dan kembali ke keadaan normalnya. Tanpa dukungan gertakan, sangat sulit untuk melihat aura alkimia. Jadi, Bai Zhaoyang dan yang lainnya berseru dalam hati mereka, dia bisa mengendalikan auranya dengan sangat bebas. Seperti yang diharapkan dari seorang Grandmaster Alkimia. Jun Changqiao telah berhasil menciptakan citra Pil Dao Grandmaster di depan Pil Hall dengan mengandalkan barang-barang prestisenya untuk menipu. Kekuatan kecurangan membuat orang memandangnya. Silahkan. Silahkan. Jun Changqiao duduk di meja. Karena mereka khawatir bahwa mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri di depan seorang ahli. Bai Zhaoyang dan para petinggi yang menemani tamu itu tidak membicarakan tentang alkimia sepanjang waktu. Suasana cukup harmonis. Setelah 3 putaran anggur, Jun Changqiao menghela nafas. Bai Zhaoyang bertanya dengan bingung, mengapa Jun Patriark menghela nafas. Jun Changqiao berkata dengan getir, Tuan Kolam Bai, Anda harus tahu bahwa sekte sepanjang masa baru saja naik dari alam bawah, kan? Sekte Anda yang terhormat menentang formasi 10.000 kesengsaraan surgawi Thunder yang didirikan oleh Realm Hall dan berhasil memimpin murid-murid Anda ke Immortal Ascension. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dunia atas. Ketika saya mendengarnya, saya dipenuhi dengan kekaguman pada Jun Patriark. Kata Bai Zhaoyang. Ini bukan sanjungan, melainkan kekaguman yang tulus. Itu karena sejak zaman kuno sampai sekarang, tidak pernah ada orang yang memimpin sekte naik. Jenis prestasi luar biasa ini pasti akan dicatat dalam catatan sejarah. Jun Changqiao tersenyum pahit dan berkata, Jun awalnya berpikir bahwa dia bisa mengejar alam yang lebih tinggi setelah naik ke alam atas, tetapi setelah lebih dari 2 tahun di sini, saya menyadari bahwa terlalu sulit untuk membangun pijakan di sini. Ya, Bai Zhaoyang dan para petinggi mengangguk mengerti. Sebagian besar dari mereka naik melalui alkimia, dan mereka semua telah mengalami perbedaan besar jatuh dari atas ke bawah. Untuk dapat bertahan dalam sistem dunia yang sama sekali baru, proses ini terlalu sulit. Bai Zhaoyang tersenyum dan berkata, Jun Patriark, kamu tidak perlu khawatir. Sektemu yang terhormat akan mendapat tempat di alam atas cepat atau lambat. Tuan Aula Bai pasti berpikir bahwa tuan terhormat saya adalah Zenren Tonggu, jadi wajar bagi saya untuk bertahan hidup di alam atas, kata Jun Changqiao. Bai Zhaoyang tersenyum canggung dan sopan. Ya, itulah yang dia pikirkan. Sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di alam atas, selain sekte surgawi terkemuka itu, siapa yang tidak berani memberinya wajah? Dengan latar belakang seperti itu, hanya masalah waktu sebelum sekte sepanjang masa menjadi kuat. Jun Changqiao berkata, ketika guru terhormat menerima saya sebagai murid, dia berkata bahwa saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri untuk pengembangan sekte. Dia tidak akan memberikan bantuan apapun. Petik 2, Bai Zhaoyang dan para petinggi tidak bisa berkata-kata. Mengembangkan sekte di alam atas bukanlah lelucon. Sebagai guru yang terhormat, dia sebenarnya tidak memberikan bantuan apapun. Itu benar-benar sedikit,
Senior Tonggu pasti membuat Jun Patriark mengerti bahwa di dunia yang kejam ini, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Orang yang perkasa memang orang yang perkasa. Dia telah melakukan banyak upaya. Tingkat imajinasinya begitu dilebih-lebihkan sehingga bahkan Ye Xingchen, He Wudi, dan Raja Ungu harus mengakui kekalahan. Jadi, Jun Changqiao berkata, Jun mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan sekte. Setelah memikirkannya, dia masih memutuskan untuk membeli properti terlebih dahulu, dan kemudian membuka toko pil di kota Lin Yuan. Kelopak mata kiri Bai Zhaoyang, yang telah berhenti berkedut, tiba-tiba berkedut liar lagi. Mungkinkah keberuntungannya akan datang? Salah satu petinggi berkata, yang rendah hati ini cukup beruntung untuk mengambil pil yang dijual di toko pil Jun Patriark. Pil bergizi esensi mendalam yang tampaknya biasa memiliki efek 10 kali lipat. Benar-benar luar biasa. Pil ini disempurnakan oleh Feng Guichen. Semua orang tercengang. Mereka mengenali keterampilan alkimia Feng Guichen, tetapi bagaimana dia bisa memurnikan pil yang begitu kuat? Tentu saja, Jun Changqiao berkata lagi, ada perbedaan antara formula pil dan formula biasa. Begitu dia mengatakan ini, semua orang segera mengerti. Ternyata pil yang 10 kali lebih kuat dari pil bergizi esensi mendalam biasa tidak mengandalkan keterampilan alkimia Feng Guichen, tetapi penambahan formula eksklusif. Jun Changqiao berkata, Tuan yang terhormat selalu memperingatkan Jun bahwa apakah itu seni bela diri atau alkimia, tujuan utamanya adalah untuk memberi manfaat bagi dunia. Itu sebabnya saya menyempurnakan formula khusus ini menjadi pil dan menjualnya ke dunia luar. Sistem akhirnya tidak tahan lagi. Dia jelas menggunakannya untuk menghasilkan uang untuk mendukung sekte, tetapi dia sebenarnya tanpa malu-malu mengklaim bahwa itu akan bermanfaat bagi dunia. Ketidakberdayaannya telah mencapai puncak baru. Tindakan Jun Patriark benar-benar merupakan berkah bagi dunia. Bai Zhaoyang mengangkat cangkirnya dan berkata dengan serius, Bai ini memberi hormat padamu. Aku juga salut pada Jun Patriark. Semua petinggi mengangkat cangkir mereka, mata mereka dipenuhi kekaguman. Realm Hall bukanlah organisasi yang menghasilkan keuntungan, tetapi organisasi kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada penelitian dan pengembangan. Setiap kali ada penemuan atau hasil baru, itu akan mengumumkannya kepada publik dan bermanfaat bagi seluruh komunitas alkimia. Itu mirip dengan rencana Jun Changqiao untuk menjual resep pil eksklusifnya untuk kepentingan dunia. Itu adalah pendekatan yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Menghormati, hormati dalam semua huruf besar. Jun Changqiao meminum anggurnya dan berkata dengan getir, sayangnya, karena kemampuanku yang terbatas, Jun tidak dapat membiarkan lebih banyak pembudidaya menikmati manfaat dari pil bermutu tinggi. Kamu bisa membuka cabang, kata Bai Zhaoyang. Mendengar ini, sistem akhirnya memahami rencana tuan rumah dan berkata, astaga, Niu. Jun Changqiao menghela nafas dan berkata, jika ada lebih banyak bakat dalam alkimia, pada titik ini, dia memandang semua orang dan berkata, Jun yakin bahwa dia dapat menyebarkan toko alkimianya ke seluruh alam atas dan membiarkan semua orang memiliki akses ke yang tinggi, pil kelas. Pil Hall saya memiliki bakat dalam alkimia dan bersedia membantu Jun Patriark dalam memberi manfaat bagi dunia. Bai Zhaoyang berkata dengan serius. Sistem tidak bisa berkata-kata, kamu telah dibawa ke parit. Ini, Jun Changqiao berkata, bagaimana saya bisa mengganggu aula pil Anda? Jun Patriark, kamu tidak harus begitu sopan. Bai Zhaoyang berkata, aula pil saya didirikan untuk memberi manfaat bagi dunia. Selama Anda tidak keberatan, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu mempromosikan pil bermutu tinggi. Betul sekali, semua petinggi menyatakan dukungan mereka. Dalam hal itu, Jun Changqiao menuangkan anggur dan berkata, berapa banyak alkemis yang ada di Realm Hall? Alkemis kelas 3 memiliki 26.000, alkemis kelas 2 76.000, alkemis kelas 1 43.000, dan master alkimia 18.000, kata Bai Zhaoyang. Master kelas 1, kelas 2, dan alkimia adalah klasifikasi pil Hall. Menurut standar alam atas, bahkan alkemis kelas 3 terendah berada di level hitam. Semua sekte besar pasti akan berjuang untuk mereka. Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, begitu banyak orang. Jika toko alkimia dikelola oleh master alkimia dan beberapa alkemis kelas 1, kelas 2, dan kelas 2, mereka pasti bisa membuka lebih dari 10.000 cabang. Keuntungan harian. Tidak, Jun Changqiao memegangi kepalanya dan berkata, alkoholnya terlalu kuat, aku sedikit pusing. Setelah minum-minum, sekte sepanjang masa dan aula pil mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak dengan tulus bekerja sama untuk mempromosikan pil berkualitas tinggi di alam atas.
Tentu saja, mereka pasti harus menandatangani kontrak. Lagi pula, bahkan saudara-saudara yang memiliki hubungan darah harus menyelesaikan pertanggungjawaban dengan jelas untuk mencegah hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Jelas tidak realistis untuk meminta Realm Hall mengirim orang untuk memperbaiki pil secara sukarela, jadi Jun Changqiao berencana membayar mereka gaji. Jun Patriark, Bai Zhaoyang berkata, mengapa kita tidak menghitungnya berdasarkan komisi? Hah, Jun Changqiao tercengang. Kakak laki-laki, Anda sebenarnya mengambil komisi untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dunia, bukankah ini terlalu berlebihan? Atau hanya sekedar kentut saja, dan itu sebenarnya hanya kerjasama untuk menghasilkan uang bersama? Lebih-lebih lagi, Bai Zhaoyang berkata, saya sudah menanyakan tentang harga toko alkimia yang dibuka sekte Anda di kota Lin Yuan. Saya merasa harganya sedikit rendah, jadi saya masih perlu menaikkannya. Mendengar ini, Jun Changqiao langsung yakin bahwa orang ini ingin menghasilkan uang bersama dan membagikannya. Kenapa dia merasa seperti ditipu? Tapi kebenarannya tidak buruk. Gou Sheng ditipu oleh Bai Zhaoyang. Tepatnya, kelopak mata kirinya berkedut tanpa henti baru-baru ini. Setelah diingatkan oleh petinggi bahwa keberuntungan akan datang, dan mendengar bahwa pihak lain ingin mempromosikan pil, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah keberuntungan, kan? Bukankah ini kesempatan? Karena Anda ingin memberi manfaat bagi dunia, dan Realm Hall saya peduli dengan rakyat jelata, kami pasti akan bekerja sama. Banyak orang mengira kelopak mata kiri Bai Zhaoyang berkedut, dan bencana akan datang. Sedikit yang mereka tahu bahwa keberuntungan benar-benar datang kali ini. Hanya tetua Taixuan dan Zenren Tonggu, yang memiliki pertanda buruk, yang benar-benar akan ditipu oleh Gou Sheng. Tentu saja, sebenarnya, tidak bisa dikatakan siapa yang menipu siapa. Bagaimanapun, pihak Jun Changqiao menyediakan ramuan obat bermutu tinggi, dan Aula Pil menyediakan orang untuk memurnikan pil. Kedua belah pihak saling menguntungkan dan berjalan beriringan menuju situasi win-win. Jun Patriark, yakinlah, Bai Zhaoyang berkata, Aula Pil saya akan membagikan keuntungan yang sesuai dengan orang-orang yang dikirim. Mayoritas masih akan menjadi sekte Anda sepanjang masa. Kami pasti tidak akan serakah. Petik 2, Jun Changqiao mogok. Tidak bisakah kita membayar gaji saja? Pada saat ini, wajah kapitalis benar-benar terbuka. Dia hanya ingin Pil Hall menerima gaji tetap. Paling-paling, dia hanya akan memberi mereka beberapa dividen dan manfaat selama festival. Jun Patriark, Bai Zhaoyang berkata dengan canggung, alkemis Aula Pil saya juga harus hidup dan menghidupi keluarga mereka. Hanya membayar gaji jelas tidak cukup, kecuali, gaji bulanan setidaknya 10 juta. Jun Changqiao segera memutar matanya dan berkata, jika gaji bulanan keluargamu sangat tinggi, aku akan mengirim murid-muridku untuk bekerja untukmu besok. Awalnya adalah hal yang baik untuk menguntungkan dunia, tetapi setelah mereka berdua mengungkapkan wajah pencatutan mereka, jamuan makan benar-benar berubah menjadi tawar-menawar di pasar sayur, berjuang untuk keuntungan terbesar untuk diri mereka sendiri. Melihat kembali judul bab, mereka berdua benar-benar. Kota Lin Yuan. Di kamar pribadi sebuah restoran mewah. Setiap orang, Yuan Gongzi minum seteguk teh dan tersenyum. Apakah Anda keberatan dengan harga ini? Para petinggi keluarga yang telah ditawar selama beberapa jam sudah pusing pada saat ini. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berkompromi dan berkata, tidak ada keberatan. Selamat bekerja sama, Yuan Gongzi menangkupkan tangannya dan bangkit untuk meninggalkan restoran. Kemudian, dia melihat ke langit dan diam-diam berkata, Patriark seharusnya sudah mencapai kota Wushuang sekarang, kan? Baik, di markas Pil Hall, Jun Changqiao berkompromi dan berkata, mari kita lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan barusan. Realm Hall Anda akan mengirim orang untuk membantu sekte sepanjang masa saya dalam memurnikan pil. Pembayaran akan didasarkan pada jumlah pil yang disempurnakan. Mari kita perjelas dulu, tingkat pil yang berbeda pasti akan memiliki harga yang berbeda. Jun Changqiao memeluk kepalanya dan menangis. Hall Master Bai, kamu hanya membuang-buang waktu jika kamu tidak melakukan bisnis. Baik, tunggu saja, saya akan membawa Old Yuan ke sini ketika saya punya waktu dan bertarung 300 ronde dengan Anda. Tanda pisah, PS, 3400+. Jun Changqiao dan Aula Alkimia mencapai kesepakatan, dan kedua belah pihak menjalin hubungan kerjasama. Seseorang dapat memberikan ramuan yang sebanding dengan harta karun surga dan bumi, sementara yang lain memiliki tenaga yang cukup untuk memperbaikinya. Ini bisa dianggap aliansi yang kuat. Jika rekan-rekannya di Aula Alkimia tahu tentang ini, mereka mungkin akan mulai gemetar ketakutan.
Perjalanan ini sepadan. Berbaring di tempat tidur di kamar standar tertinggi yang diatur oleh Alchemy Hall, Jun Changqiao tersenyum puas. Meskipun dia kalah dalam tawar-menawar, itu tidak mempengaruhi suasana hatinya. Lagi pula, selama dia memiliki keuntungan yang cukup di masa depan, tidak masalah jika dia kehilangan sedikit. Dia datang jauh-jauh ke Aula Alkimia untuk dua tujuan. Salah satunya adalah menyelesaikan misi sampingan, dan yang lainnya berbicara tentang kerjasama. Sekarang setelah keduanya selesai, itu adalah waktu luang. Hari berikutnya, Jun Changqiao pergi ke pasar, berniat membeli beberapa tumbuhan dan biji-bijian. Bai Zhaoyang juga mengambil tindakan. Dia mengeluarkan perintah penarikan bagi anggota untuk segera kembali ke markas Alchemy Hall untuk membahas hal-hal penting. Di antara mereka adalah 6 kepala alkemis yang bekerja paruh waktu di luar. Jelas bahwa Aula Alkimia masih sangat mementingkan kerjasama dengan sekte sepanjang masa. Faktanya, mereka semua telah mengambil dan mempelajari pil berkualitas tinggi yang disempurnakan oleh Feng Guishen dan memberi mereka peringkat yang sangat tinggi. Jika mereka bisa memproduksi massal dan dimasukkan ke pasar, itu pasti akan menguntungkan seluruh alam atas. Tentu saja, jika mereka bisa mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga mereka sambil memberi manfaat bagi dunia, mengapa tidak? Jun Changqiao sedang berbelanja. Para elit Aula Alkimia datang dari seluruh dunia. Segera, akan ada adegan besar. Adapun apakah dia bisa memenangkan 6 kepala alkemis dan mengumpulkan 8 dari mereka di Aula Alkimia Sekte sepanjang masa, itu akan tergantung pada kemampuannya. Malam, di kota tertentu, lebih dari 10 pria berpakaian hitam mengintai dalam kegelapan. Mata mereka tertuju pada kediaman cabang Jie Hall. Niat membunuh dan kemarahan mereka berangsur-angsur muncul. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Sebuah suara datang dari area gang yang paling gelap. Cepat atau lambat, kita akan membunuh sepuasnya. Ya, semua orang berbisik, guru. Orang yang berbicara berjalan keluar. Dengan bantuan cahaya bulan yang lemah, dapat terlihat dengan jelas bahwa dia mengenakan jubah hitam, memperlihatkan wajah muda berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Betul sekali, ini adalah saudara hidup dan mati Jun Changqiao, pria bertato. Setelah bereinkarnasi dan mendapatkan kembali ingatannya, dia mulai menyerang Aula Jie. Serangan menyelinap malam ini di cabang adalah bukti terbaik. Waktu berlalu perlahan, awan gelap menutupi bulan, dan seluruh kota jatuh ke dalam kegelapan mutlak. Menyerang, astaga, suara mendesing. Petik 2, lusinan aliran cahaya mengalir menuju cabang Boundary Hall. Ledakan, kemudian, kekuatan ledakan bergema di kota yang gelap gulita, langsung membangunkan seniman bela diri yang sedang tidur. Mereka melepaskan indera spiritual mereka dan menemukan bahwa rumah paling megah telah dilalap api. Aku akan pergi. Seseorang telah menyergap cabang World Hall. Untuk sementara waktu, seluruh kota gempar. Pada saat mereka bergegas, pertempuran sudah berakhir. Rumah besar yang telah dibakar oleh api telah menjadi reruntuhan. Ada kata-kata di dinding. Tepat pada saat ini, seseorang berseru. Semua orang melihat ke dinding luar cabang Jie Hall yang masih utuh. Di atasnya tertulis kata-kata, 10.000 tahun terlalu lama. Manfaatkan setiap saat. Bagaimana mengesankan. Namun, tulisan tangannya benar-benar jelek. 10.000 tahun terlalu lama. Tangkap setiap menit. Petik 2. Seseorang membacanya beberapa kali dan akhirnya mengerti, tetapi sebagai gantinya, wajah semua pembudidaya yang hadir sangat berubah saat mereka berseru serempak, pengkhianat, Gu Zhaoxi. Itu tidak benar. Bukankah orang ini ditangkap? Kenapa dia ada di sini lagi? Petik 2. Saya mendengar bahwa orang ini memiliki roh reinkarnasi dan dapat dilahirkan kembali tanpa henti. Setiap kali dia mati, dia akan menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba muncul di sini, menghancurkan cabang World Hall, dan meninggalkan tulisan tangan seperti anjing. Sepertinya dia ingin memberitahu dunia bahwa dia sudah kembali. Astaga, tepat pada saat ini, bayangan hitam bergegas keluar dari kegelapan dan menekan orang terakhir yang berbicara ke tanah. Dia berkata dengan dingin, tulisan tangan saya adalah seni. Beraninya Anda menggambarkannya sebagai tulisan tangan seperti anjing. Astaga, bawahannya buru-buru terbang keluar dari kegelapan dan dengan paksa membawa pergi bos mereka. Mereka meraung dalam hati, sudah berapa kali dia dilahirkan kembali. Mengapa tulisan tangan guru masih sangat buruk? Beberapa orang kuat dalam beberapa aspek, tetapi lemah dalam aspek lain. Misalnya, Gou Sheng, begitu dia membuka mulutnya, dia akan membunuh orang. Pria bertato itu juga punya kekurangan. Tidak peduli berapa kali dia dilahirkan kembali, tulisan tangannya masih tidak enak dilihat. Apalagi orang ini tidak tahu batasannya sendiri.
Ketika dia bertarung melawan World Hall, dia selalu suka meninggalkan pesan dengan tulisan tangannya yang buruk. Berita bahwa sebuah cabang di kota tertentu telah dihancurkan dengan cepat menyebar ke markas besar World Hall. Itu segera memicu kemarahan para petinggi. Seperti yang diharapkan, seorang tetua menggertakkan giginya dan berkata, selama orang ini dilahirkan kembali, dia pasti akan menimbulkan masalah bagi kita. Beritahu cabang di setiap kota sesegera mungkin dan minta mereka meningkatkan kewaspadaan mereka. Begitu mereka mengetahui tentang pengkhianat, mereka harus melaporkannya ke markas sesegera mungkin. Penatua yang bermartabat yang duduk di kepala meja memerintahkan. Laporan, Permaisuri Lingyao ada di sini untuk menemuimu. Para petinggi yang sakit kepala karena pengkhianat itu bingung. Kenapa wanita ini ada di sini lagi? Sebelumnya, ketika mereka pergi ke tempat tinggal gua yang ekstrim untuk menemukan Zenren Tonggu untuk meminta penjelasan, mereka berakhir dengan sekte sepanjang masa menghancurkan sekte Fuqian. Ini membuat mereka cukup tidak senang. Namun, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Bagaimanapun, Pei Sili telah memberi mereka lokasi tambang dan diam-diam memberitahu sekte sejati Lingwei tentang hal itu. Biarkan dia masuk, kata tetua yang bermartabat. Tak lama, Permaisuri Lingyao, yang dikelilingi oleh awan, berjalan ke aula utama dan berkata, saya bersedia menjadi sukarelawan untuk memburu pengkhianat Gu Zhaoxi. Oh. Para petinggi terkejut. Meskipun wanita ini memiliki posisi di Realm Hall, dia tidak ramah dan tidak peduli tentang apapun. Tapi sekarang, dia pergi mencari Zenren Tonggu, dan sekarang dia ingin menangkap pengkhianat. Ini cukup aneh. Tentu saja, Permaisuri Lingyao berkata, saya punya syarat. Kondisi apa? Baru-baru ini, saya kekurangan sumber daya untuk mengembangkan jalur bela diri. Jika kita menangkap pengkhianat Gu Zhaoxi, saya berharap Aula Realm akan memberi kita penghargaan yang sesuai. Semua orang mendengar ini dan mengerti. Tidak heran wanita ini sangat aktif baru-baru ini, dia kekurangan sumber daya untuk mengolah jalur bela diri. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri dalam menangkap orang itu? Penatua yang bermartabat bertanya. Permaisuri Lingyao berkata, saat itu, Realm Hall mengirim sejumlah besar ahli dan menghabiskan ratusan tahun untuk menangkapnya. Saya tidak sepenuhnya percaya diri, tapi setidaknya saya bisa mencobanya. Baik, Penatua yang bermartabat setuju. Realm Hall cukup sibuk baru-baru ini, mereka kekurangan tenaga kerja. Dan wanita ini memiliki tingkat kultivasi peringkat 9, selama mereka menemukan tempat persembunyian pengkhianat, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menangkapnya. Permaisuri Lingyao berkata, jika kita menangkap Gu Zhaoxi, aku akan memberimu 10 juta batu abadi. Mengatakan demikian, dia tidak menunggu persetujuan tetua yang bermartabat dan meninggalkan aula. Dia datang terburu-buru dan pergi dengan tergesa-gesa. Apakah wanita ini sangat miskin sehingga dia menjadi gila? Seseorang berkata dengan marah, dia benar-benar meminta 10 juta batu abadi untuk menangkap seorang pengkhianat. Seorang petinggi mendengus, apakah dia pikir dia seseorang yang penting? Penatua yang bermartabat terdiam beberapa saat sebelum berkata, pergi tanyakan pada Jin Hao bagaimana lukanya. Jika dia baik-baik saja, biarkan dia bekerja sama dengan Permaisuri Lingyao untuk menangkap pengkhianat Gu Zhaoxi. Ya, ledakan. Di suatu tempat di hutan belantara, pria bertato dengan panik membombardir pesona yang mengikatnya. Ketika dia tidak bisa memecahkannya, dia dengan marah mengangkat kepalanya dan berkata, aku tidak menyangka kamu telah mempelajari segel jaring yang tak terhindarkan yang telah lama hilang. Jadi, Permaisuri Lingyao berkata, kamu tidak bisa melarikan diri. Setelah wanita ini setuju untuk menangkap pengkhianat, dia hanya menggunakan beberapa hari untuk menemukannya. Dia bahkan menggunakan kemampuan surgawi untuk menyegelnya, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Ini cukup mengejutkan. Cukup, pria bertato itu duduk di tanah, berkata, bunuh aku atau siksa aku, lakukan sesukamu. Dengan roh reinkarnasi, dia tidak takut mati, paling-paling, dia akan menjadi orang baik lagi setelah 10 tahun. Aku tidak akan membunuhmu. Apa? Kamu ingin menyiksaku? Tidak, permaisuri ini ingin berbicara bisnis denganmu. Bisnis. Jun Changqiao tidak terburu-buru untuk kembali ke sekte. Sebagai gantinya, dia tinggal di markas besar Aula Alkimia. Karena makanannya enak, dia akan mencoba yang terbaik untuk makan dan minum. Selama periode waktu ini, dia mengunjungi semua toko di pasar dan membeli banyak benih. Di antara mereka tidak hanya untuk menyempurnakan pil peningkatan vitalitas, tetapi juga jenis lainnya. Tanah bergizi dapat dengan cepat memelihara tanaman obat. Secara alami, dia tidak akan berhenti pada tipe biasa. Dia pasti akan memperbaiki pil yang lebih kuat di masa depan, jadi dia harus memperkaya ramuan obat.
Dikatakan bahwa Jun Changqiao adalah penjaga toko yang lepas tangan. Namun, mereka tidak tahu bahwa dia telah bekerja keras untuk sekte tersebut sejak dia datang ke alam atas. Dia tidak pernah mengendur. Allah Tuan Bai. Suatu hari, Jun Changqiao menyesap teh dan berkata, mengapa mereka belum datang? Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Bai Zhaoyang tersenyum dan berkata, mereka sedang dalam perjalanan. Mereka akan segera datang. Oh, Jun Changqiao menjawab, karena dia tidak ada hubungannya, dia terus berjalan-jalan di sekitar kota Wushuang. Namun, begitu dia memasuki kedai teh, dia mendengar orang-orang mendiskusikan kejadian baru-baru ini di Jianghu. Pernahkah kamu mendengar, pengkhianat Gu Zhaoxi telah muncul lagi? Pria yang dikejar oleh Aula Jie selama ratusan tahun sebelum mereka akhirnya menangkapnya. Ya, itu dia. Mendengar kata pengkhianat, Jun Changqiao langsung teringat saudaranya yang mati melindunginya di benteng langit berbintang. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Selain orang-orang di luar sekte, tidak banyak orang yang bisa membuat Gou Sheng ingat dalam hidupnya. Pria bertato yang sangat ingin mati itu pasti salah satunya. Saudara laki-laki, Jun Changqiao berpikir dalam hati, apakah kamu masih hidup? Dia telah menyelamatkannya dari kematian. Ini adalah bantuan besar. Jika mereka bisa bertemu di alam atas, dia pasti akan membalasnya. Kudengar pengkhianat ini memiliki roh reinkarnasi. Selama dia mati, dia akan terlahir kembali. Ini bukan hanya terlahir kembali. Dia menjadi lebih kuat setiap kali dia mati. Sungguh monster. Tes-tes, dia menghancurkan cabang Aula Jie kali ini. Aku khawatir akan ada pertunjukan yang bagus di masa depan. Sementara semua orang berdiskusi, ekspresi Jun Changqiao berubah dari membosankan menjadi gembira. Pengkhianat, semangat reinkarnasi. Menggabungkan dua poin ini, Jun Changqiao yang cerdas segera yakin bahwa orang ini adalah saudara hidup dan matinya. F***, jadi namanya Gu Zhaoxi. Saya mengira nama Anda adalah Gu Wang. Aula Jie pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti setelah menghancurkan cabang. Aku khawatir dia sekarang dicari oleh seluruh dunia. Saya mendengar bahwa Balai Dunia mengirim permaisuri Ling Yao untuk menangkap Gu Zhaoxi, dan bahkan setelah beberapa jam pertempuran, dia masih berhasil melarikan diri. Ketika Jun Changqiao mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata, kakakku sangat hebat setelah mati sekali. Ini sebenarnya tidak lemah. Petik 2. Faktanya, Gu Zhaoxi dan permaisuri Ling Yao hanya bertukar beberapa pukulan ketika dia terjebak oleh jaring yang tak terhindarkan. Adapun mengapa dia berhasil melarikan diri, tidak ada yang tahu. Tidak, Jun Changqiao berpikir, aku harus menemukannya secepat mungkin. Pengkhianat pasti beracun di alam atas. Tidak ada yang mau berhubungan dengan mereka. Bagaimanapun, mereka berselisih dengan Rilem Hall. Namun, Gou Sheng tidak peduli, karena dia adalah saudaraku. Cek, sistem berkata, kamu hanya ingin menipu dia untuk bergabung dengan sekte. Apakah kamu harus membuat persona yang setia dan benar? Dengan berita tentang saudaranya, Jun Changqiao tidak bisa lagi duduk diam. Namun, 6 kepala alkemis belum tiba, jadi dia hanya bisa terus menunggu di markas Alchemy Hall. Tentu saja, selama periode ini, dia sering berkeliaran di sekitar kedai teh dan restoran untuk mendapatkan berita terbaru. Dia secara bertahap menemukan bahwa Gu Zhaoxi telah bergerak dan menghancurkan beberapa cabang dari Rilem Hall. Ini terasa luar biasa. Jun Changqiao tertawa. Ketika dia berada di alam bawah, dia sudah tidak senang dengan aula alam. Semakin Gu Zhaoxi menargetkan organisasi ini, semakin bahagia dia. Dia bahkan berharap mereka berdua bisa bergabung. Terus terang, orang ini juga memiliki hati seorang pengkhianat. Karena kekuatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melakukannya, dan karena sekte perlu berkembang dengan mantap, mereka hanya bisa bersikap rendah hati. Di masa depan, jika mereka cukup kuat, akan normal bagi mereka untuk berselisih dengan Rilem Hall dan menjadi musuh. Dalam hal itu, prediksi permaisuri Ling Yao sangat tepat. Namun, konsekuensi paling serius dari melawan Rilem Hall adalah memperingatkan 10 sekte abadi. Dia tidak tahu apakah Zenren Tonggu bisa mengatasinya. Beberapa hari lagi berlalu, 6 kepala alkemis akhirnya tiba. Jun telah lama mendengar bahwa kepala alkemis dari Alchemy Hall semuanya adalah naga di antara manusia di bidang alkimia. Saya beruntung bertemu dengan Anda hari ini. Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, Jun Patriark terlalu baik. 6 kepala alkemis menangkupkan tangan mereka dan berkata, karena mereka tahu bahwa Guru Gou Sheng adalah Zenren Tonggu dan bahwa dia akan bekerja dengan Aula Alkimia, mereka sangat sopan. 6. Jun Changqiao langsung ke intinya.
Apakah kamu tertarik bekerja untuk sekte sepanjang masa? Bai Zhaoyang dan para petinggi hampir jatuh dari kursi mereka. Dua dari kepala alkemis dari Alchemy Hall telah direkrut olehnya. Apakah dia masih belum puas dan ingin menarik 6 lainnya? Juni Patriark, itu sedikit terlalu banyak. Bukan sedikit, tapi terlalu banyak. Jika sekte besar dapat menemukan kepala alkemis untuk bekerja di sekte tersebut, mereka ingin menyalakan petasan untuk merayakannya. Mengumpulkan ke-8 bos di sekte itu jelas merupakan sesuatu yang tidak berani mereka pikirkan. Jun Changqiao tidak hanya berani memikirkan hal-hal yang orang lain tidak berani pikirkan, dia bahkan berani mengambil tindakan. Ini adalah keberanian seorang master sekte. Kepala alkemis bernama Chen Xiao tersenyum dan berkata, saya sudah menjadi penatua kehormatan di sekte Spirit Fusion Dao. 5 kepala alkemis lainnya juga dengan bijaksana menyatakan penolakan mereka. Dari 8 Grandmaster teratas Aula Alkimia, selain Feng Guichen dan Du Hongchen, mereka semua telah diikat oleh sekte besar, jadi mereka tidak akan memilih orang lain. Itu baik-baik saja, selama mereka menari dengan baik, tidak ada sudut yang tidak bisa mereka rebut. Jun Changqiao tersenyum dan berkata, sejauh yang aku tahu, kalian berenam bekerja di sekte besar dengan gelar kehormatan. Sepertinya tidak ada yang salah dengan bergabung dengan sekte sepanjang masa, kan? Jun Patriark, Chen Xiao berkata, setiap orang memiliki aspirasinya sendiri, kita tidak bisa memaksanya. Betul sekali, Jun Changqiao setuju, setiap orang memiliki aspirasinya masing-masing, kami tidak bisa memaksanya. Tapi apakah kalian berenam pernah mendengar bahwa burung yang baik memilih pohon untuk bersarang? Sial, jika saya tidak menarik Anda ke dalam sekte dalam satu bab, nama keluarga mantan master sekte saya akan ditulis mundur. Chen Xiao dan kepala alkemis lainnya saling memandang, senyum canggung tapi sopan muncul di wajah mereka. Tuan Jun Changqiao adalah Zenren Tonggu, dan mereka menghormatinya dari lubuk hati mereka. Tapi karena mereka sudah mencapai kesepakatan dengan sekte lain, bagaimana mereka bisa beralih ke sekte sepanjang masa? Jun Patriark, Bai Zhaoyang tersenyum dan berkata, mari kita mulai bisnis. Ini bisnis, kata Jun Changqiao. Grandmaster alkimia lainnya di Aula Alkimia dapat digunakan untuk kerjasama, tetapi 6 kepala alkemis harus dimenangkan, karena mereka adalah bakat teknis inti. Lebih-lebih lagi, 8 kepala alkemis semuanya telah menjadi master aula dari Aula Alkimia sekte sepanjang masa. Jika berita itu menyebar, itu pasti akan menimbulkan sensasi di dunia atas. Mungkin itu bisa meningkatkan reputasi mereka dan mendapatkan banyak poin reputasi. Gou Sheng telah merasakan manisnya menghancurkan sekte Fuqian dan juga menemukan beberapa aturan. Oleh karena itu, merekrut 1 adalah merekrut 8 juga merekrut. Jika dia ingin bermain, dia akan bermain besar. Bai Zhaoyang sedikit malu, tentu saja. Jun Changqiao menambahkan, kalian berenam dapat bekerja paruh waktu di sekte sepanjang masa sebagai tetua kehormatan atau Master Hall. Ke-6 dari mereka bingung. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melihat Bai Zhaoyang untuk meminta bantuan. Aula Guru, kami benar-benar tidak ingin bergabung dengan sekte sepanjang masa, cepat datang dan bantu kami. Bai Zhaoyang memberikan tatapan, saya mengerti, dan kemudian berkata, Jun Patriark, menurut saya. Aula Tuan Bai, Jun Changqiao memotongnya dan berkata, selama 6 kepala alkemis bersedia bergabung dengan sekte sepanjang masa, rasio penjualan pil dapat didiskusikan lagi. 6. Bai Zhaoyang berkata dengan serius, saya pikir Anda dapat mempertimbangkan perekrutan Jun Patriark. Bagaimanapun, dia telah menunjukkan cukup ketulusan. Jun Changqiao bertekad untuk merekrut 6 kepala alkemis, jadi dia lebih suka memberikan beberapa keuntungan ke Aula Alkimia. Bai Zhaoyang segera berubah pikiran. Dari membantu rakyatnya sendiri hingga membantu orang lain, ketidakberdayaannya sebanding dengan Gou Sheng. Tentu saja, kalau tidak, mengapa dia bisa menurunkan harganya? Melihat Hallmaster berubah pikiran karena kata-kata pihak lain, 6 kepala alkemis runtuh. Aula Guru, di mana garis bawah Anda? Jun Patriark sangat tulus, bisakah kamu menolaknya? Dia adalah murid langsung senior Tonggu, untuk dapat bekerja di sektenya jelas merupakan sesuatu yang membawa kemuliaan bagi leluhur kita. Jika bukan karena usia lelaki tua ini, selama Jun Patriark ingin merekrutku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Para petinggi Aula Alkimia juga bergabung dalam persuasi. Mereka adalah sekelompok orang tua yang tak tahu malu. Selama periode ini, mereka telah melakukan semua jenis perhitungan, dan kesimpulan akhirnya adalah jika kedua pihak bekerja sama untuk menyebarkan toko alkimia mereka ke seluruh kota besar, keuntungannya pasti akan sangat besar.
Sekarang setelah Jun Patriark menyerah, bahkan jika itu hanya sedikit, itu masih akan menguntungkan Aula Alkimia. Selama mereka bisa bermanfaat bagi orang-orang biasa, apa bedanya jika mereka bergabung dengan sekte sepanjang masa? Apalagi, itu bukan lubang api bagi mereka untuk melompat ke dalamnya. Chen Xiao dan yang lainnya terdiam lagi. Karena Hallmaster dan petinggi telah mengatakannya, jika mereka tidak memberi mereka wajah, mereka akan merasa tidak enak. Moto Alchemy Hall adalah kebebasan, dan mereka tidak akan memaksa anggotanya untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Tetapi dalam sistem ini, mereka secara alami tidak bisa terlalu keras kepala. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata, kalian berenam dapat tinggal di sekte sepanjang masa selama sebulan. Jika ada sesuatu yang tidak Anda puaskan, Anda dapat pergi kapan saja. Jun pasti tidak akan menghentikan Anda. Karena dia sudah mengatakannya, jika mereka bersikeras menolak, itu akan sedikit tidak masuk akal. Oke, Chen Xiao berkata, kalau begitu kita akan pergi ke sekte Jun Patriark dan tinggal selama sebulan. Dia tidak sepenuhnya mengatakan bahwa dia sudah mati, jelas meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, jika pihak lain menguncinya. Terikat padanya, jika Gou Sheng tahu, dia pasti akan tertawa. Setelah Anda memasuki sekte sepanjang masa, terlepas dari apakah Anda tinggal sementara atau permanen, jika Anda memiliki niat untuk pergi, saya akan segera mundur dari posisi saya sebagai patriark. Setelah menggunakan agen pertumbuhan rambut yang dimodifikasi secara ajaib dari tablet abadi, dia begitu percaya diri. Melihat bahwa 6 kepala alkemis telah setuju, Bai Zhao yang tersenyum dan berkata, Jun Patriark, bagaimana menurutmu kita harus mendiskusikan rasio distribusi? Tidak ada terburu-buru. Jun Changqiao berkata, mari kita tunggu kalian berenam tinggal di sekte saya selama sebulan. Bai Zhao yang mengerti. Mereka menunggu Chen Xiao dan yang lainnya untuk menyatakan pendirian mereka sebulan kemudian sebelum memutuskan seberapa banyak mereka akan menyerah. Salah. Jun Changqiao sebenarnya sedang berpikir. Mari kita kesampingkan masalah keuntungan untuk saat ini dan menunggu Yuan Tua datang dan berdiskusi dengannya. Sekte sepanjang masa. Setelah memeriksa jumlah total ramuan obat dan benih yang dikirim oleh berbagai klan, Li Qing yang berseru, Tuan Muda Yuan, Anda benar-benar pandai menawar. Anda semakin murah setiap saat. Jika ini berlanjut selama beberapa waktu lagi, bulan, bukankah mereka harus membayarnya? Yuan Feng, yang berada di kota Lin Yuan, duduk di aula dan menyesap teh. Dia berkata, menjadi tak terkalahkan itu sangat kesepian. 6 kepala alkemis kembali ke markas Pil Hall terlebih dahulu. Para ahli alkimia, alkemis kelas 1, 2, dan 3 juga memasuki kota Wushuang satu demi satu. Hal ini menyebabkan diskusi panas di antara penduduk kota. Aneh, kenapa mereka semua kembali? Bahkan kompetisi alkimia internal yang diadakan setiap beberapa tahun tidak memiliki begitu banyak orang yang berpartisipasi. Mungkinkah itu sesuatu yang penting? Beberapa hari kemudian, Aula Pil tiba-tiba mengumumkan kepada publik bahwa mereka telah menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan sekte sepanjang masa. Ketika berita ini menyebar, bisa dikatakan seperti batu yang menimbulkan 1000 riak. Itu segera menyebabkan semua seniman bela diri memperebutkannya. Ini luar biasa, sekte sepanjang masa ini benar-benar dapat menjalin hubungan kerjasama dengan Aula Pil. Pil Hall berfokus pada alkimia. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Mungkinkah mereka akan menjual herbal atau pil bersama? Sama seperti semua orang dalam diskusi panas, sekte sepanjang masa dan Aula Pil sudah mulai bergerak. Yang satu mulai menyiapkan ramuan tingkat harta karun, sementara yang lain mulai mengirim ahli alkimia ke Ion Celestial Mountain. 6 kepala alkemis mengikuti Jun Changqiao kembali ke sekte sepanjang masa terlebih dahulu. Mereka memutuskan untuk tinggal di sana selama sebulan sebelum memutuskan apakah akan mengambil posisi. Sebulan, itu hanya isyarat. Aula Rilem juga telah mendengar tentang kerjasama antara sekte sepanjang masa dan Aula Pil, jadi mereka secara khusus membahasnya selama pertemuan reguler. Bagaimana anak ini bisa terikat pada Pil Hall lagi? Kata, terlampir, digunakan dengan indah. Faktanya, Jun Changqiao dapat bekerja sama dengan organisasi alkimia yang berwibawa memang telah meningkatkan reputasi dan pengaruh sekte tersebut. Namun, itu masih kerja sama. Meskipun itu menyebabkan diskusi panas di alam atas, itu tidak memicu imbalan reputasi apapun. Siapa peduli? Salah satu petinggi berkata, selama dia tidak menimbulkan masalah, tidak apa-apa. Jun Changqiao sudah lama tidak senang dengan Rilem Hall, dan Rilem Hall juga sudah lama tidak senang dengannya. Dengan demikian, mereka telah mengawasi yang pertama untuk mencegahnya terkena kotoran.
Anak ini hanya memiliki Zenren Tonggu di belakangnya. Dia mungkin tidak bisa berbuat banyak di masa depan. Saat ini, kita harus memikirkan cara untuk menyingkirkan paviliun bulan terkubur dan Gu Zhaoxi sesegera mungkin, kata salah satu dari mereka, para petinggi. Huff, seseorang berkata dengan dingin, dia jelas menemukan pengkhianat itu, tetapi dia benar-benar membiarkannya melarikan diri. Pekerjaan permaisuri Ling Yao benar-benar mengkhawatirkan. Semua petinggi mengangguk setuju. Saat itu, Realm Hall baru berhasil menangkap Gu Zhaoxi setelah beberapa ratus tahun. Setelah gagal sekali, mereka mulai mengejeknya. Kelompok orang tua ini juga tidak tahu malu. Bagaimana dengan Jin Hao? Lukanya belum sembuh. Dia belum sembuh setelah 2 tahun di kolam generasi otot. Kudengar lukanya sangat serius. Ada lubang di jantungnya. Kemampuan surgawi macam apa yang digunakan Jun Changqiao ini untuk melukai seorang kultivator tahap transformasi ke-9 dengan begitu mudah? Mungkin itu semacam harta karun tingkat tinggi yang diberikan Zenren Tonggu padanya. Saat kata-kata ini diucapkan, semua orang tercerahkan. Jika Zenren Tonggu tahu tentang ini, dia pasti akan menangis dan berkata, kamu bisa memikirkannya sesukamu, tapi bisakah kamu tidak menyeretku ke dalamnya? Gurel-gurel, di kolam yang dikelilingi awan dan kabut, air di dalamnya tampak mendidih. Kepala Jin Hao terbuka, wajahnya pucat dan dia terlihat sangat kesakitan. Pada saat ini, vitalitas tak terbatas di dalam air menyuburkan luka seukuran beras di dadanya sampai benar-benar sembuh. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan niat membunuh, Jun Changqiao, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Itu adalah keajaiban bahwa dia selamat dari serangan penangkal petir. Sekarang setelah dia pulih, dia secara alami tidak akan melupakan dendam antara dia dan Jun Changqiao. Faktanya, itu telah berkembang ke titik di mana dia tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Tuan muda, seorang pelayan tua berjalan mendekat dan berkata, Jie Hall mengirim pesan sebelumnya, meminta Anda untuk membantu permaisuri Ling Yao dalam menemukan pengkhianat Gu Zhaoxi. Gu Zhaoxi, Jin Hao berkata dengan terkejut, orang ini bereinkarnasi lagi. Pelayan tua itu berkata, baru-baru ini, dia menghancurkan 3 cabang Jie Hall. Bantu permaisuri Ling Yao. Jin Hao berkata, mungkinkah Jie Hall dapat memobilisasi wanita ini? Pelayan tua itu berkata, saya mendengar bahwa dia mengajukan diri untuk menangkap Gu Zhaoxi. Oh, Jin Hao berjalan keluar dari kolam dan menggunakan kemampuannya yang sebenarnya untuk membasuh air di tubuhnya. Dia mengenakan pakaian yang telah dia siapkan dan berkata dengan penuh minat, wanita ini mungkin sedang merencanakan sesuatu. Tuan muda, pelayan tua itu mentransmisikan, Tuan mengirim surat rahasia. Mengatakan demikian, dia menyerahkan surat dengan bulan sabit terukir di atasnya. Jin Hao mengambilnya dan membukanya. Dia menggunakan api untuk membakar surat itu dan berkata, kembalilah dan beritahu Jie Hall bahwa luka-lukaku telah sembuh dan aku akan membantu permaisuri Ling Yao menangkap Gu Zhaoxi. Ya, pelayan tua itu buru-buru pergi. Mengencangkan ikat pinggangnya, Jin Hao berpikir dalam hati, Tuan mungkin tidak bisa menahannya saat ini dan akan bergerak melawan Jie Hall, yang mewakili 10 sekte besar surgawi. Saya ingin tahu apakah kekuatan di belakang permaisuri Ling Yao memiliki rencana seperti itu. Sekte sepanjang masa, Jun Changqiao membawa 6 kepala alkemis lainnya. Menurut kesepakatan, mereka harus tinggal di sini selama sebulan dan untuk sementara menjadi tetua kehormatan sekte. Sistem mengingatkannya, tetua kehormatan bukan bagian dari sistem sekte. Bahkan jika mereka pergi, ingatan dan seni bela diri mereka tidak akan terhapus secara paksa. Karena beberapa tindakan sombong, tidak mungkin bagi mata-mata untuk menyusup ke sekte sepanjang masa, begitu banyak hal yang tidak menyebar ke dunia luar. Tapi sesepuh kehormatan berbeda, mereka bisa mengetahui segalanya dan tidak akan dihukum jika mereka meninggalkan sekte. Jangan khawatir, Jun Changqiao berkata, aku yakin. Selama mereka ditipu untuk datang, jika dia tidak bisa membuat mereka memiliki kesan yang baik tentang sekte sepanjang masa, lalu apa gunanya menjadi patriark dan merekrut talenta? 6. Setelah melalui prosedur sederhana, Jun Changqiao berkata, ikutlah dengan raja ini ke ladang ramuan. Hal pertama yang membuat kesan yang baik adalah mengejutkan mereka, jadi perlu untuk memberitahu mereka karakteristik sekte sepanjang masa. Faktanya, tidak masalah apakah ladang ramuan dirahasiakan atau tidak, karena pada akhirnya, dia masih harus bekerja sama dengan Olapil dan menyediakan sejumlah besar ramuan biasa yang sebanding dengan harta karun surga dan bumi. Meskipun Zenren Tonggu adalah salah satu alasan dia bisa merekrut Feng Guichen, membawanya untuk melihat ladang ramuan juga merupakan bagian dari alasannya.
Dan sekarang, Gou Sheng akan menggunakan trik yang sama lagi. Selama 2 tahun terakhir, di bawah manajemen hati-hati tetua Wei dan reklamasi gila Page, skala ladang ramuan sangat besar. Melihat melalui kabut tebal yang berkumpul di langit, itu bisa dikatakan sebagai ladang hijau subur, seperti padang rumput yang tak berujung. Chen Xiao dan yang lainnya berada di tengahnya, dan ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi syok. Mereka telah melihat ladang ramuan yang begitu besar sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat atau bahkan berpikir bahwa setiap ramuan di dalamnya akan memancarkan aura harta karun surga dan bumi. Apa itu harta karun surga dan bumi? Itu adalah barang langka yang tinggal di tempat di mana tidak ada yang menginjakkan kaki dan menyerap esensi matahari dan bulan. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat menemukannya di hutan pegunungan di mana sangat sedikit orang yang masuk, tetapi karena kelangkaannya, itu ditakdirkan untuk tidak muncul dalam jumlah besar. Sekarang setelah ada harta karun surga dan bumi di mana-mana di ladang ramuan sekte, pemandangan itu terlalu menakutkan. Pada titik ini, jika kartunis tidak menambahkan efek khusus yang cukup pada tumbuhan, akan sangat sulit untuk menunjukkan efek visual yang mengejutkan. Sulit dipercaya, bagaimana mereka mengolahnya, bagaimana mereka membuat rumput kaisar surgawi yang paling biasa mencapai tingkat harta karun surga dan bumi. 6 kepala alkemis semuanya ahli mutlak di bidang alkimia, dan penelitian mereka dalam ramuan obat juga tidak lemah. Pada saat ini, mereka sangat terkejut dengan ramuan obat di bidang obat. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa pil obat yang dijual oleh apotek alkimia abadi, mungkinkah itu berasal dari ramuan obat kelas harta surgawi. Semua orang seharusnya memikirkan hal yang sama. Jun Changqiao mengangguk, itu benar, Feng Guichen mengandalkan ramuan ini untuk memperbaiki pil berkualitas tinggi. Saya mengerti. Aku bertanya-tanya bagaimana pil obat biasa bisa memiliki efek setinggi itu. Ternyata bahannya bagus. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa Feng Guichen mampu memurnikan pil bermutu tinggi adalah karena perbedaan resep pil, tetapi sekarang setelah mereka tahu alasannya, jelas bahwa mereka juga dapat memperbaiki pil. Untuk mengatakan yang sebenarnya, Jun Changqiao melanjutkan, tidak ada teknik untuk memurnikan pil tingkat tinggi. Dengan keterampilan alkimia semua orang, Anda pasti bisa melakukannya. Namun, hanya sekte sepanjang masa yang dapat menumbuhkan ramuan obat harta karun surga dan bumi ini. Semua orang setuju, jika mereka memiliki ramuan obat berkualitas tinggi, mereka dapat dengan mudah memperbaiki pil berkualitas tinggi. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk menumbuhkan ramuan obat yang paling umum menjadi harta surga dan bumi. Oleh karena itu, dalam aspek ini, sekte abadi layak mendapatkan kata luar biasa. Jun, Patriark, Chen Xiao menangkupkan tangannya dan berkata, cakrawala Chen ini telah diperluas hari ini. Terima kasih. Jun Changqiao berkata, kursi ini telah memerintahkan orang untuk menyiapkan makanan. Silakan ikuti kursi ini ke kafetaria. Sebagai salah satu dari 2 aturan berpakaian besi dari sekte sepanjang masa, yang paling mematikan tidak diragukan lagi adalah aspek makanannya. Untuk alasan ini, Liu Wanxi, yang telah menerima pesanan lebih awal, mulai bersiap 2 jam yang lalu. Di dapur, Ma Yongning mengenakan celemek dan berhenti di depan talenan. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam mangkuk berisi tepung dan membiarkan telapak tangannya menjadi benar-benar halus. Baru kemudian dia mengambil pisau dapur. Matanya mengungkapkan cahaya, akulah pisaunya, pisau itu adalah aku. Dengan tamparan tangan kirinya, sayuran yang dicuci oleh Qian Songbao tiba-tiba bergetar. Siu. Pisau itu berkilat, bersilangan. Dari gerakan lambat, dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap hidangan terpengaruh, tetapi karena terlalu cepat, ia selalu mempertahankan keadaan yang benar-benar utuh. Ding! Setelah beberapa saat, pisau dapur dimasukkan dengan kuat ke talenan. Ma Yongning bertepuk tangan, mengambil cangkir anggur di sampingnya, dan menyesapnya sedikit. Ouyang Jun dan yang lainnya, yang duduk di belakang, mengangkat papan mereka dan memberi nilai penuh. Li Qingyang muncul di kamera dan meraung keras, ini hanya memotong sayuran, bagaimana bisa ada hakim? 1 hitam dan 2 hitam dengan cepat berjalan dan meletakkan semua sayuran yang dipotong ke dalam baskom. Sebelum pergi, mereka bahkan membawa semangkuk tepung karena akan digunakan untuk membuat sup nanti. Setelah semua bahan disiapkan, Dewa Koki Emas Liu Wanxi berjalan menuju kompor sambil mengenakan celemek. Dapat dikatakan bahwa dia membuat pintu masuk yang mempesona. Faktanya, dia bertanggung jawab atas makanan sekte setiap hari. Dia seharusnya sudah terbiasa, tetapi kali ini, Patriark mengatakan kepadanya bahwa dia harus memberikan 6 kepala alkemis serangan jiwa dalam hal makanan, jadi dia hanya bisa memberikan semuanya.
Pendeknya, Liu Wanxi akan serius. Seberapa serius dia nantinya? Ketika dia melepaskan api kompor, dia meletakkan panci di atasnya dan menuangkan minyak dalam jumlah yang sesuai. Dia pertama kali mengeluarkan artefak surgawi eksklusifnya, Ruyi Divine Dream, dan kemudian menutup matanya. Putri, apakah dia akan memasak secara membabi buta? Seru Ouyang Jun. Weng, tiba-tiba, katak kompor secara bertahap muncul di punggung tangan kanan Liu Wanxi, dan kemudian membentuk garis yang menyebar ke lengannya. Aura agung tiba-tiba meletus dan menyelimuti pria tua yang tampak nyata di belakangnya. Di dahinya, kata-kata leluhur koki Cina terukir. Jun Changqiao, yang berada di ladang ramuan, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Jiwanya dari China sepertinya tersentuh oleh semacam kekuatan, menyebabkan darahnya mendidih seketika. Di dapur, Liu Wanxi membuka matanya. Pria tua yang tampaknya nyata di belakangnya juga membuka matanya. Aura memasak yang kuat langsung memenuhi kafetaria, sangat mengejutkan Ouyang Jun, Qian Songbao, dan yang lainnya. Perasaan spiritual Jun Changqiao menyebar dan melihat katak kompor berkedip-kedip di punggung tangan kanan Liu Wanxi, serta lelaki tua yang menakutkan di belakangnya. Dia berseru, mungkinkah ini efek khusus dari kata-kata Dudu, memanggil Chef Cina Zhu Yin saya. Chen Xiao dan yang lainnya juga memperhatikan aura khusus, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak tahu banyak tentang memasak, jadi mereka masih fokus pada harta surga dan bumi. Di dapur, setelah Liu Wanxi mengaktifkan efek khusus dari kata kompor, dia meraih Ruyi Divine Dream dengan satu tangan dan mulai memasak dengan serius. Aura memasak yang berkumpul di kafetaria juga menjadi lebih kuat. Setengah jam kemudian, Jun Changqiao membawa Chen Xiao dan yang lainnya ke kafetaria. Piring sudah disiapkan, tetapi semuanya ditutupi oleh wadah buram di atas meja. Kalian berenam, silakan duduk. Silahkan, semua orang duduk. Chen Xiao tidak mengerti dan bertanya, Jun Patriark, mengapa Anda perlu menutupi hidangan ini? Karena kamu perlu menjaga kesegarannya, kata Jun Changqiao. Saya mengerti. Keenam kepala alkemis mengerti, tetapi mereka berpikir dalam hati, saya sudah makan banyak hidangan koki top sebelumnya, tapi saya belum pernah melihatnya begitu merepotkan. Gadis, Jun Changqiao berkata, bisakah kita membukanya sekarang? Liu Wanxi menatap Black One dan Black Two, dan mereka berdua buru-buru berjalan ke depan dan menurunkan kontainer secara berurutan. Namun, saat mereka membuka dua piring, cahaya berkedip dari dalam dan langsung menyelimuti seluruh kafetaria. Di bawah cahaya yang indah, Chen Xiao dan yang lainnya tanpa sadar menyilangkan tangan di depan mata mereka dan bersandar. Hati mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Ya dewa, ini bukan hidangan, tapi harta surga dan bumi yang paling mewah. Niat Jun Changqiao adalah menggunakan herbal untuk mengejutkan 6 kepala alkemis, dan kemudian menggunakan makanan untuk mengikat hati mereka. Dengan menggunakan kedua metode itu, dia tetap stabil seperti anjing tua. Ramuan itu memang cukup mengejutkan, tetapi Liu Wanxi bahkan lebih berani saat dia langsung menggunakan gerakan besarnya. Biasanya, masakan rumahan yang dia buat di sekte semuanya lesat. Sekarang dia serius dan menggunakan efek khusus, siapa yang bisa menolak ini? Tidak hanya 6 kepala alkemis tidak melawan, tetapi mereka juga tidak dapat membuka mata mereka karena cahaya. Apa yang mereka buka bukanlah hidangan. Apa yang mereka buka adalah meja yang penuh dengan permata yang mempesona. Brengsek, Jun Changqiao juga terkejut. Efek khusus berkedip seperti ini sebagai hidangan pembuka terlalu mengejutkan. Itu terlihat, berbau, dan rasanya enak. Itu tidak cukup untuk hidangan hanya menjadi mewah. Rasa adalah yang paling penting. Itu datang. Setelah semua hidangan dibuka, di bawah pengaruh meja yang penuh dengan efek khusus, aroma hidangan melayang keluar dan meresap ke dalam hati semua orang. Itu langsung membawa dampak besar bagi jiwa mereka. Termasuk Jun Changqiao, semua orang yang mencium aroma masakan tampaknya telah memasuki alam yang indah. Beberapa berada di alam liar, beberapa berada di danau yang jernih, dan beberapa berada di langit malam dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Hanya baunya saja sudah cukup untuk membuat jiwa orang meninggalkan tubuh mereka. Ini benar-benar kelezatan. Setelah beberapa saat, jiwa Chen Xiao dan yang lainnya kembali ke tubuh mereka. Mereka melihat hidangan yang mempesona di atas meja dengan ekspresi terkejut. Akhirnya, mereka tidak bisa menahan emosi mereka dan berkata dalam hati mereka, sialan. Brengsek, 8 kepala alkemis semuanya tidak berbudaya. Melihat keterkejutan di wajah mereka, Jun Changqiao tersenyum bangga dan berkata, teh sederhana dan makanan biasa, saya tidak melayani Anda dengan baik.
Petik 2, Sudut mulut Chen Xiao dan yang lainnya berkedut. Jika ini teh sederhana dan makanan biasa, maka makanan yang mereka makan sebelumnya bisa digambarkan sebagai kotoran. Seperti kata pepatah, jika tidak ada bisnis, tidak akan ada pembunuhan. Jika tidak ada perbandingan, tidak akan ada salahnya. Hidangan yang dibuat oleh Liu Wanxi dengan kekuatan penuh telah menaklukkannya hanya dari warna dan rasanya. Kalian berenam, tolong. Jun Changqiao mengatakan ini, tetapi dia mengambil sumpit dan mulai makan lebih dulu. Lagi pula, hidangan yang dibuat oleh gadis ini membuat orang ngiler hanya dengan menciumnya. Dalam keadaan normal, ketika 6 kepala alkemis datang ke tempat yang tidak dikenal, mereka pasti akan sangat sopan, tetapi pada saat ini, mereka tidak peduli dengan status atau sikap mereka. Mereka semua mengambil mangkuk dan sumpit mereka dan mulai makan, seolah-olah mereka telah kelaparan selama beberapa hari. Dia mengambil sepotong daging dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Ledakan, Chen Xiao merasa seolah-olah isi perutnya akan meledak setelah mencicipinya. Dampak yang ditimbulkan oleh kelezatannya tidak hanya menyebabkan pori-porinya berdiri, tetapi bahkan rambutnya berdiri. Peng-peng-peng, setelah kepala alkemis lainnya mencicipinya satu persatu, gaya rambut mereka semua berubah menjadi Raja Singa Emas. Yang paling dibesar-besarkan adalah Jun Changqiao. Setelah mencicipi kelezatannya, tidak hanya rambutnya yang berdiri tegak, bahkan rontok. Kepalanya yang mengkilap bisa digunakan sebagai cermin. Makanan lezat meresap ke dalam tubuhnya dan sangat mikulit kepalanya. Itu sebabnya dia menyentuh penyakit lamanya yaitu rambut rontok. 1 jam kemudian, Jun Changqiao, Chen Xiao, dan 5 lainnya berjalan keluar dari kantin. Efek Burmesok belum berakhir. Jiwanya masih mengambang di langit, dan bahkan langkahnya terasa seperti melayang. Itu terlalu harum, itu terlalu lezat, itu sangat luar biasa. Pada saat ini, mereka hanya bisa menggunakan kata-kata yang paling sederhana dan paling sederhana untuk menggambarkan perasaan batin mereka. Jun, Patriark, Chen Xiao menangkupkan tangannya dan berkata, saya belum pernah melihat hidangan dari sekte Anda yang terhormat sebelumnya. Kamu merayuku. Jun Changqiao berkata dengan rendah hati, ini hanya masakan rumahan yang paling biasa. Mohon maafkan saya atas segala kekurangan. Petik 2, Semua orang terdiam. Kesopanan ini terlalu berlebihan. Tentu saja, Jun Changqiao berkata, jika Anda berenam tinggal di sekte saya sepanjang waktu, Anda secara alami dapat makan makanan rumahan sebanyak yang Anda inginkan. Ini, Chen Xiao dan yang lainnya sangat tergoda. Dengan ramuan berkualitas tinggi yang bisa digunakan untuk memurnikan pil, dan dengan makanan lezat yang bisa dimakan sebanyak yang mereka mau, bohong jika mereka masih bisa tetap tenang. Jun Changqiao tahu bahwa melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal, jadi dia tidak memaksa mereka untuk segera mengungkapkan pendapat mereka. Sebagai gantinya, dia memerintahkan Li Qingyang untuk mengatur akomodasi bagi mereka, berencana merebus katak dalam air hangat. Setelah itu, Chen Xiao dan yang lainnya menghabiskan hari-hari mereka di ladang ramuan atau di kantin. Hari-hari mereka sederhana dan tanpa hiasan. Sebulan kemudian, Jun Changqiao memanggil mereka ke aula utama dan berkata, kalian berenam, waktu yang kita atur sudah habis. Kalian bisa pergi kapan saja sekarang. Jun, Patriark, Chen Xiao menangkupkan tangannya dan berkata, jika Anda tidak keberatan, saya bersedia menjadi tetua kehormatan di sekte Anda yang terhormat. Dia juga seorang penatua kehormatan sebelumnya, tetapi dia dianggap sebagai pekerja sementara. Sekarang, dia ingin menjadi pekerja tetap tanpa alasan lain selain karena dia benar-benar terpikat oleh ramuan dan makanan lezat berkualitas tinggi. Kami juga bersedia tinggal, 5 kepala alkemis lainnya mengungkapkan pendapat mereka. Kamu bisa tinggal. Jun Changqiao mengaitkan jari-jarinya dan berkata dengan ekspresi serius, tapi saya harap Anda dapat melayani sekte dengan sepenuh hati dan tidak melakukan pekerjaan paruh waktu. Ini, semua orang terdiam. Chen Xiao berkata, Jun Patriark, apa maksudmu? Jun Changqiao akhirnya merobek kulit domba di tubuhnya, mengungkapkan penampilan serigala yang ganas. Hapus semua tetua kehormatan dari berbagai sekte dan secara resmi menjadi Master Aula Pil dari sekte sepanjang masa. Aula Pil tidak membatasi Anda untuk melakukan pekerjaan paruh waktu, tetapi selama Anda bergabung dengan sekte sepanjang masa, Anda harus mengabdi dengan sepenuh hati. Gou Sheng pasti tidak akan mengatakan kata-kata ini pada awalnya. Sekarang mereka berenam telah tinggal di sekte selama 30 hari, mereka secara alami dapat membuka hati mereka. Lebih-lebih lagi, Jun Changqiao berkata dengan serius, jika kamu tulus bergabung dengan sekte sepanjang masa, kamu juga dapat mengembangkan seni bela diri yang berhubungan dengan alkimia dan meningkat lebih cepat.
Petik 2, petik 2. 6 kepala alkemis bingung. Jun Patriark, Chen Xiao berkata dengan canggung, kami memiliki kesepakatan dengan berbagai sekte. Jika kami pergi begitu saja, saya khawatir. Jun Changqiao menyela, ini masalahmu. Kamu harus menyelesaikannya. Saya tidak perlu membahas masalah ini. Dengarkan aku. Petik 2, petik 2. Mereka berenam saling berpandangan. Ekspresi mereka sedikit menarik. Jun Patriark membiarkan mereka tinggal selama sebulan dan mengatur akomodasi dan makanan. Dia sengaja membuat mereka bergantung padanya. Sudah terlambat. Mereka kecanduan. Mereka tidak bisa berhenti. Baik, Chen Xiao berkompromi. Saya bersedia mengundurkan diri dari posisi saya di berbagai sekte dan menjadi Master Aula Pil dari sekte sepanjang masa. 5 lainnya juga menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi anggota sekte sepanjang masa setelah pertimbangan matang. 6 dari kalian, isi formulir pendaftaran, mendesah. Chen Xiao dan yang lainnya menghela nafas. Mereka merasa seperti menaiki kapal bajak laut. Sistem menghela nafas. Sejak zaman kuno, perasaan sejati tidak bisa menjaga orang. Hanya trik yang bisa memenangkan hati orang. Setelah mengisi formulir masuk, mereka mencap segel sekte. Sejak saat itu, 8 kepala alkemis dari Pil Hall berkumpul di sekte sepanjang masa dan semuanya ditunjuk sebagai Hall Masters. Mereka dikenal sebagai 8 pahlawan alkimia abadi. Di hari yang sama, Jun Changqiao memberikan seni 1000 bayangan kepada Chen Xiao dan yang lainnya. Setelah mereka membacanya sebentar, sisi tidak berbudaya mereka langsung terungkap. Mereka mulai berkultivasi dalam pengasingan seolah-olah mereka telah memperoleh harta karun. Kenapa kamu tidak mengeluarkan seni bela diri yang bagus sebelumnya? Mengapa Anda harus membuang waktu kami selama sebulan? Sebenarnya, rencana awal Jun Changqiao adalah menggunakan ramuan obat dan makanan lezat untuk menggoda mereka. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan menggunakan seni 1000 bayangan. Dia tidak berharap mereka begitu. Beberapa hari kemudian, The Sect of All Times mengumumkan kepada publik bahwa 8 kepala alkemis dari Pil Hall semuanya telah bergabung dengan Sect of All Times. Kolaborasi dengan Pil Hall telah menyebabkan kehebohan. Sekarang 8 alkemis top semuanya bergabung dengan sekte tanpa peringkat, kejutannya menghancurkan bumi. Cek, Masato Kitano, yang berada di luar tempat tinggal gua yang ekstrim, memegang bidak catur dan berkata, untuk mengikat semua kepala alkemis dari Pil Hall, muridmu cukup mampu. Hahaha, Zenren Tonggu tertawa, jika dia tidak memiliki beberapa keterampilan, bagaimana dia bisa menjadi muridku? Pria kecil, lihatlah betapa sombongnya kamu. Petik 1. Ding, tali di 8 kepala alkemis dari Pil Hall dan menyebabkan kegemparan di alam atas. Memperoleh 200 poin reputasi sekte. Petik 2. Ding, poin reputasi sekte, 200. Petik 2, seperti yang diharapkan. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Jun Changqiao berpikir dalam hati, seperti yang kupikirkan. Semakin terkenal sebuah sekte di alam atas, semakin banyak poin reputasi yang akan diberikan. Ini membuatnya menemukan target baru, jadi dia menggosok tangannya dan berkata, jika saya menggulingkan Realm Hall di masa depan, apakah saya akan mendapatkan lebih banyak poin reputasi? Iya, Zenren Tonggu, yang merasa bangga, tiba-tiba memegangi kepalanya dan berkata, mengapa kepalaku sakit tanpa alasan? Master Aula Sekte biasanya ditugaskan dengan banyak wakil Master Aula. Namun, Sekte sepanjang masa tidak mengambil jalan yang biasa karena ada 8 Master Aula di Aula Kedokteran di sini, dan tidak satupun dari mereka adalah wakil Aula Master. Izinkan saya bertanya, apakah ini luar biasa? Sebenarnya, Jun Changqiao dapat menunjuk satu orang sebagai ketua aula dan yang lainnya sebagai wakil ketua aula, tetapi untuk menghormati 8 dari mereka, dia membiarkan mereka semua menjadi ketua aula. Selain itu, baik Hall Masters dan Deputy Hall Masters diharuskan untuk memperbaiki pil, jadi itu tidak penting sama sekali. Setelah memenangkan 8 kepala Pil Masters dan level 1, 2, dan 3 Pil Masters dari Pil Hall datang ke sekte satu demi satu. Jadi, langkah selanjutnya dari rencana itu adalah membuka cabang di kota-kota besar. Kepala Keluarga, Li Luoqiu berkata, kami telah menemukan toko-toko di kota-kota yang ditunjuk, dan mereka sedang direnovasi. Mereka akan segera dapat membuka bisnis. Jun Changqiao mengangguk, karena Pil Hall telah mengirim banyak talenta, tujuan kecilnya saat ini adalah membuka 100 cabang terlebih dahulu. Penatua Wei terdiam, dengan begitu banyak cabang, kita tidak akan bisa memasok herbal. Berdasarkan ramuan kelas harta karun surga dan bumi yang disimpan sekte sepanjang masa, tidak akan menjadi masalah untuk memasok beberapa toko pil,
tetapi jika mereka memasok 100 toko, itu pasti akan berakhir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jun Changqiao berkata, toko pil juga akan menjual pil yang lebih umum di dunia. Pil berkualitas tinggi pasti akan dijual, tetapi mereka pasti tidak akan dijual seperti barang biasa. Lagi pula, semakin langka barangnya, semakin mahal harganya. Toko-toko di setiap kota bekerja lembur untuk merenovasi, dan karena jaraknya, para ahli pil yang telah tiba di sekte mulai bergerak juga. Jika tidak ada kecelakaan, industri farmasi pil kuno tiba-tiba akan mencakup area yang luas di alam atas, dan bahkan membawa pukulan berat bagi industri. Ini baru langkah pertama. Jun Changqiao, yang berdiri di aula utama, berkata dengan tangan di belakang punggungnya, kami akan membuka industri lain nanti, dan membuat sekte benar-benar kaya. Jalur pengembangan Gouseng saat ini adalah fokus pada menghasilkan uang terlebih dahulu, dan begitu dia mengumpulkan sumber daya yang cukup dan meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan cara ini, alam atas setidaknya bisa stabil untuk sementara waktu selama proses pengembangannya yang menyedihkan. Tidak, tanpa campur tangan Gouseng, kekacauan akan berlanjut. Misalnya, pavilion bulan terkubur, yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Gu Zhaoxi, yang terus-menerus dalam siklus hidup dan mati, secara aktif mencari masalah dengan Realm Hall. Seluruh alam atas mulai gelisah. Kepala keluarga, Li Luoqiu berkata, baru-baru ini, ada seorang pria bernama Gu Zhaoxi yang mengincar Aula Jie. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mematahkan banyak cabang. Badan intelijen Rizal Hall telah berkembang dalam 2 tahun terakhir, jadi ada berita langsung yang dikirim kepada mereka setiap hari. Sebagai Hallmaster, dia juga telah kembali seperti dirinya di alam bawah. Selama Patriark ada di rumah, dia akan melapor kepadanya tepat waktu. Bisakah kamu menemukannya? Jun Changqiao bertanya. Li Luoqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang ini bersembunyi dalam kegelapan dan menentang Aula Jie. Dengan kemampuan Aula Gerimis saat ini, saya khawatir akan sangat sulit untuk menemukannya. Jun Changqiao berkata, kalau begitu perhatikan lebih banyak berita tentang dia. Dia pada dasarnya yakin bahwa Gu Zhaoxi adalah pria bertato yang dia temui di benteng langit berbintang, jadi dia dengan bersemangat menantikan hari ketika mereka bisa bersatu kembali. Kakak, di mana kamu? Saat Gouseng berbicara pada dirinya sendiri, Gu Zhaoxi, yang baru saja menghancurkan cabang Aula Jie, berdiri sendirian di puncak gunung. Dia melihat ke langit dan berkata, saudaraku, apakah kamu masih di alam bawah? Suara mendesing. Tiba-tiba, awan kabut diam-diam muncul di belakangnya, dan suara tidak puas permaisuri Ling Yao datang, mengapa kamu tidak pergi ke sekte sepanjang masa? Gu Zhaoxi berkata dengan ringan, apakah kamu menyuruhku? Tidak, permaisuri Ling Yao berkata, aku membantumu. Gu Zhaoxi berkata dengan nada menghina, aku sudah bertanya-tanya tentang sekte sepanjang masa ini. Mereka baru saja naik ke alam atas dan memiliki Zenren Tonggu sebagai pendukung mereka. Bagaimana mereka bisa membantuku menggulingkan Aula Jie? Atau mungkin, dia berhenti dan berkata, tujuanmu bukan agar aku mencari bantuan dari sekte sepanjang masa, tetapi untuk menyeret Zenren Tonggu bersamamu. Aula Jie mendapat dukungan dari 10 sekte abadi besar. Sulit untuk menghancurkan mereka sendirian, jadi mengapa kamu tidak dapat menemukan lebih banyak bantuan? Kata permaisuri Ling Yao. Karena, wajah Gu Zhaoxi menunjukkan senyum yang sedikit menyeramkan. Kalau begitu, itu tidak menyenangkan. Permaisuri Ling Yao berkata, kamu gila. Jangan khawatir. Gu Zhaoxi berkata, karena aku sudah berjanji padamu, aku secara alami akan pergi ke sekte sepanjang masa. Tapi sebelum itu, aku harus menghancurkan beberapa cabang dan membiarkan Jie Hall merasakan sakit. Aula Jie telah mengirim banyak pejuang yang kuat. Saya harap Anda tidak tertangkap. Permaisuri Ling Yao berkata dan menghilang ke dalam kabut. Cek, Gu Zhaoxi mendengus. Seorang wanita yang berpura-pura misterius. Sungguh menyebalkan. Menguasai. Salah satu bawahannya berkata, dia pasti tidak baik. Kita harus berhati-hati, atau kita akan dikhianati olehnya. Memukul. Gu Zhaoxi meninju kepalanya dan meraung, apakah kamu pikir aku bodoh dan naif? Berbagai kekuatan yang menargetkan Aula Jie siap untuk bergerak. Seolah-olah matahari telah tenggelam di pavilion pada awal badai. Keributan di dunia luar tidak ada hubungannya dengan Jun Changqiao. Pada saat ini, dia sedang melakukan pekerjaannya, dengan damai menguraikan wilayah bisnisnya. Cek, sistem menghela nafas. Jika kamu tidak membuat masalah di alam atas, desain tuan rumah akan hancur. Enyahlah. Jun Changqiao mengutuk dalam hatinya. Saya bukan pembuat onar. Saya datang ke alam atas dengan 4 kata,
tetap rendah hati dan kembangkan. Dia tidak membual, jika bukan karena peningkatan yang ceroboh dari paviliun binatang roh, yang menyebabkan klan-klan besar mengepung sekte sepanjang masa, Gou Sheng akan tetap tidak menonjolkan diri setelah datang ke alam atas. Setidaknya, jumlah masalah yang dia sebabkan bisa dihitung dengan satu tangan. Terutama karena dia memiliki Zenren Tonggu sebagai pendukungnya, semua orang dengan bijaksana menghindarinya. Kalau tidak, dia akan diejek ketika dia keluar, murid-murid perempuannya dianiaya, dan yang tua datang setelah dia memukuli yang muda. Ini akan terjadi setidaknya N kali. Kepala keluarga, Yuan Gongzi bingung. Kenapa kau memanggilku? Akan ada tamu dalam 2 hari, dan aku ingin kau menghiburnya dengan baik. Kata Jun Changqiao. Oh, Yuan Gongzi segera menjadi serius. Identitas tamu ini tidak sederhana, kan? Tidak sederhana, Jun Changqiao berkata, Hall Master of the Pill Hall. Yuan Gongzi buru-buru memberi hormat. Aku pasti akan menghibur tamu dengan baik. Beberapa hari kemudian, Bai Zhaoyang datang. Dia sudah tahu bahwa Chen Xiao dan yang lainnya telah bergabung dengan sekte sepanjang masa sebagai Hall Masters, jadi dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Menurut kesepakatan lisan sebelumnya, karena orang-orang ini telah menjadi bagian dari sekte sepanjang masa, kedua belah pihak dapat berdiskusi dengan baik tentang komisi tersebut. Pendeknya, Bai Zhaoyang tidak ragu untuk secara pribadi datang ke sekte sepanjang masa dari kota Wushuang kali ini untuk memperjuangkan keuntungan terbesar untuk Aula Pil. Karena tamu telah tiba, dia pasti harus menghiburnya dengan baik. Jun Changqiao memerintahkan Liu Wanxi untuk menyiapkan makanan mewah dan mengundangnya ke aula tempat tinggalnya. Silahkan, silahkan. Bai Zhaoyang duduk dan menatap Yuan Gongzi, yang menemani tamu itu, dan berkata, ini. Saya adalah wakil patriark sekte sepanjang masa, Yuan Feng, kata Jun Changqiao. Yuan Gongzi langsung tercengang. Di masa lalu, ketika patriark memperkenalkannya, dia akan selalu mengatakan, Fu. Hari ini, nada suaranya berubah menjadi, wakil. Mungkinkah dia telah mengakuinya? Dia sangat tersentuh sehingga dia ingin menangis. Saya mengerti. Bai Zhaoyang berdiri dan menangkupkan tangannya. Wakil Patriark Yuan, saya minta maaf atas kurangnya sopan santun saya. Hall Master Bai telah datang dari jauh. Jika ada yang kurang memuaskan, mohon maafkan saya. Yuan Gongzi juga berdiri, dan segera memiliki sikap wakil Patriark. Setelah bertukar basa-basi, keduanya duduk. Aula Tuan Bai. Jun Changqiao berkata, masalah bisnis sekte sepanjang masa selalu ditangani oleh wakil Patriark, jadi jika ada sesuatu, Anda dapat mencarinya. Yuan Gongzi tercengang lagi. Gou Sheng memanggilnya dari kota Lin Yuan dan tidak memberitahunya bahwa dia akan mendiskusikan bisnis dengan Aula Pil, jadi dia sama sekali tidak siap secara mental. Bai Zhaoyang berkata, karena Jun Patriark berbicara tentang bisnis, orang tua ini tidak akan bertele-tele. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yuan Gongzi. Mata orang tua ini memiliki daya tawar yang sangat kuat, dia seharusnya menjadi karakter yang sangat merepotkan. Memikirkan hal ini, Yuan Feng meletakkan tangannya di pelipisnya dan dengan lembut membelai bagian belakang kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, katakan saja. Celepuk. Setelah setengah jam, Jun Changqiao pingsan di atas meja dalam keadaan mabuk. Bukannya dia tidak bisa menangani alkohol, tetapi setelah konfrontasi Yuan Gongzi dan Bai Zhaoyang, seluruh prosesnya terlalu sengit, begitu sengit sehingga kepalanya sakit seperti akan terbelah. Pada akhirnya, dia hanya memilih untuk membiarkan alkohol di tubuhnya meledak, menggunakan mabuk untuk melarikan diri. Wakil Patriark Yuan, Hall Master Bai, meskipun aula Anda telah memberikan bakat di bidang pil, ramuan kelas harta karun surga dan bumi yang disediakan oleh sekte sepanjang masa adalah kunci untuk menentukan kualitas pil, jadi harga ini masuk akal dan tidak ada yang salah dengan itu. Tidak, aula alkimia juga memiliki bisnisnya sendiri, dan memiliki kekuatan yang cukup besar di alam atas. Namun, Anda harus tahu bahwa jika apotek alkimia kuno saya menyebar ke seluruh alam atas, keuntungan yang kami peroleh setiap hari pasti dapat digambarkan sebagai menakutkan. Oleh karena itu, bahkan jika kami hanya memberi Anda 1/10, itu masih merupakan angka yang sangat besar. Ayo kita, tidak perlu bicara lagi. Pada titik ini, sekte sepanjang masa tidak bisa lagi mundur selangkah. Jika aula Anda berpikir bahwa itu adalah kerugian, saya minta maaf, tetapi kami tidak dapat melakukan bisnis. 8 kursi pertama di aula pil saya. Feng Gishen dan yang lainnya tulus bergabung dengan sekte sepanjang masa. Jika Hall Master Bai menggunakannya sebagai alat tawar-menawar, itu akan sedikit mengecewakan. Setengah jam lagi berlalu. Berderak. Pintu didorong terbuka,
dan Yuan Gongzi berjalan keluar dengan percaya diri. Dia meletakkan tangannya di pelipisnya dan mendorongnya ke belakang, berkata, menjadi tak terkalahkan itu sangat sepi. Kamera menyorot ke samping, dan melalui satu-satunya pemandangan di aula, Jun Changqiao mabuk di atas meja, dan Bai Zhao yang berbaring di bawah meja dengan kelopak mata digulung dan busa putih keluar dari mulutnya. Dari keadaan satu sama lain, itu jelas, Ko. Setelah serangkaian negosiasi bersahabat, sekte sepanjang masa dan aula alkimia mencapai kesepakatan. Alkemis yang mereka kirim akan menerima lebih banyak hadiah berdasarkan gaji pokok mereka. Untuk membuatnya lebih sederhana, mereka akan diberikan gaji tetap setiap bulan, dan itu akan dihitung berdasarkan beban kerja mereka. Ini sebenarnya mirip dengan gaji tetap Jun Changqiao, tapi itu hanya perhitungan lain. Bai Zhao yang setuju, menghadapi Raja Tawar-Menawar, dia tidak bisa menang melawannya, jadi dia hanya bisa menyerah. Dia datang dengan persiapan. Yuan Gongzi tidak tahu tentang ini dari awal sampai akhir. Dia hanya menerima tantangan itu dengan tergesa-gesa. Aula Tuan Bai, Jun Changqiao berkata, selama kamu dan aku bekerja sama dengan tulus, Jun pasti tidak akan menganiaya kamu dalam hal keuntungan. Dia sangat membutuhkan uang sekarang, jadi dia pelit. Ketika dia menghasilkan banyak uang di masa depan, dia pasti akan memberikan keuntungan kepada pasangannya. Mendesah, Bai Zhaoyang menghela nafas diam-diam. 8 kepala alkemis semuanya telah bergabung dengan sekte sepanjang masa, dan para alkemis dari semua tingkatan sudah berada di tempatnya. Pada titik ini, dia hanya bisa berdoa agar kapitalis memiliki hati nurani dan bekerja dengannya. Jun Patriark, masih ada hal-hal yang harus ditangani di aula alkimia. Aku akan pergi dulu. Makan dulu sebelum kamu pergi. Hall Master Bai sedang tidak ingin makan. Setelah beberapa kata sopan, dia berangkat ke kota Wushuang. Ketika dia datang, dia agung, tetapi ketika dia pergi, punggungnya penuh dengan perubahan. Di puncak tulang belakang naga, Yuan Gongzi berdiri dengan bangga, pakaiannya berkibar tertiup angin. Di belakangnya, Su Xiaomo dan Xiao Ziji mengipasi diri mereka dengan penggemar mereka, memberikan wakil patriark kelas tertinggi. Aula Tuan Bai, melihat sosok tua itu pergi, Yuan Gongzi berkata pada dirinya sendiri, kamu adalah lawan yang baik. Aku harap kita bisa bersaing lagi di masa depan. Setelah negosiasi, Jun Changqiao tidak tinggal diam. Dia menginvestasikan semua energi dan dananya ke toko cabang. Uang dihabiskan seperti air. Tidak ada pilihan, menyewa toko membutuhkan uang, begitu pula renovasi. Hanya dalam 1 bulan, 2 tahun keuntungan sekte sepanjang masa dihabiskan oleh Gou Sheng. Untungnya, Yuan Gongzi dan Bai Zhao yang telah mendiskusikan sebelumnya bahwa 3 bulan pertama setelah pembukaan toko cabang akan mengurangi gaji mereka. Jika tidak, dengan kekayaan sekte saat ini, mereka tidak akan dapat mendukung 100 cabang pada saat yang bersamaan. Satu hari, Jun Changqiao mengumpulkan semua muridnya dan berkata dengan suara keras, mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua harus mengencangkan ikat pinggang. Ya, di kafetaria, dari senior sekte kalian semua, tentu saja, atau saya tidak bisa makan, dari senior-senior broter dari sepanjang masa. Master sekte berkata bahwa kita harus berhemat dengan makanan kita, kata Liu Wanshi. Meskipun Su Xiaomo kesal, dia masih menyelesaikan semuanya. Bagaimanapun, bahan sederhana dan tanpa hiasan apapun dapat diubah menjadi makanan lezat di tangan dewa memasak. Dia, pada miliknya, ke intinya. Pagi, Jun Changqiao berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah ke area yang dikelilingi oleh kabut. Terima kasih atas kerja kerasmu. Toko ramuan kuno adalah sumber utama keuntungan sekte. Semua ini berkat kerja keras Pai Ge. Oleh karena itu, dalam hal kontribusi, itu adalah yang terbesar. Gou Sheng ingat, Gou Sheng tidak lupa, bukankah dia di sini untuk mengunjungi dan menyampaikan belasungkawa. Pai Ge mendengarkan dan berkata, untuk guru, untuk sekte, itu tidak sulit sama sekali. Kamu level berapa sekarang? Hampir tidak sebanding dengan Void Piercing Realm Tengah. Sangat cepat, mata Jun Changqiao melebar, naga kecil hanya memasuki alam penusuk Void atas setelah memasuki bentuk ketiga. Itu hanya memiliki garis keturunan binatang suci. Dibandingkan dengan garis keturunan Kaisar Naga, itu seperti langit dan bumi. Namun, itu bisa menembus ke tengah Void Piercing Realm. Pai Ge berkata, jika bukan karena bumi bergizi guru, saya tidak akan meningkat secepat ini. Sejak alam bawah, ia bertanggung jawab atas reklamasi dan konstruksi. Itu adalah jenis pekerjaan yang membuat hati orang sakit. Namun, pada saat yang sama,
kerja kerasnya juga ditukar dengan hasil yang besar. Kekuatannya meningkat sangat cepat. Sekarang, itu telah menjadi binatang kontrak terkuat selain naga kecil. Jun Changqiao berkata, kamu dapat mencapai apa yang kamu miliki sekarang melalui kerja keras. Tidak ada yang dapat membantumu, bahkan aku. Tentu saja, peningkatan kekuatan terkait dengan Nourishing Earth. Namun, Gou Sheng hanya menyediakannya dengan platform. Apakah itu bisa menjadi lebih kuat pada akhirnya tergantung pada ketekunannya sendiri. Naga kecil memiliki garis keturunan bangsawan klan naga. Bahkan jika itu tidur, itu akan membaik. Meskipun PG memiliki garis keturunan binatang suci, itu sangat biasa di alam atas. Oleh karena itu, keduanya dapat dikatakan sebagai perwakilan bangsawan dan rakyat jelata. Aristokrat terlahir sebagai bangsawan, rakyat jelata dilahirkan rendah. Tidak, selama mereka mau bekerja keras, selama mereka memiliki ketekunan. Bahkan jika titik awal mereka lebih rendah dari yang lain, mereka masih bisa mengejar. Reklamasi siang dan malam, memakan kotoran setiap saat, dan akhirnya memiliki PG yang sebanding dengan Void Piercing Realm Tengah adalah bukti terbaik. Itu adalah saudara yang menginspirasi. Pembaca, saya sangat miskin sehingga saya makan kotoran setiap hari. Mengapa saya tidak menjadi lebih kuat? Apakah kamu masih ingat janji di antara kita? Aku ingat. Karena kekuatan janji itulah PG mendorongnya untuk bekerja keras dan berkembang. Begitulah pencapaiannya hari ini. Alam atas sangat besar dan sangat berbahaya. Jun Changqiao berkata, saya harap Anda dapat terus bekerja keras di masa depan dan menghadapi badai bersama saya. Saya tidak akan mengecewakan Anda, Guru. Saya akan bekerja lebih keras. Darah di tubuh PG tersulut lagi. Wajah Jun Changqiao menunjukkan ekspresi puas. Kemudian, dia menunjuk ke suatu daerah di kejauhan dan berkata, kalau begitu cepat dan ambil kembali gurun. Sistem Raung, setelah berbicara begitu lama, Anda masih ingin melakukan pekerjaan manual. Mengapa Anda menggunakan metode ini pada binatang kontrak Anda sendiri dengan sangat buruk? Apa yang Anda tahu? Jun Changqiao berkata, aku hanya mendorongnya. Dia, Tui, setelah berbicara dengan tuannya, PG sangat terdorong dan sekali lagi memasuki mode reklamasi gurun. Tanah itu diperbaiki satu persatu dan cocok untuk menanam tanaman obat. Sun Wukong dan yang lainnya memanfaatkan waktu untuk menabur benih dan melakukan yang terbaik untuk menyediakan bahan alkimia untuk toko alkimia yang akan dibuka. Kepala keluarga, Li Luoqiu berkata, cabang kota Xingxia telah direnovasi. Para alkemis dari aula alkimia juga ada di sana. Bagaimana dengan kemajuan kota-kota lain? Sekitar beberapa hari, seharusnya sudah selesai. Jun Changqiao membalik-balik almanak dan berkata, ini akan menjadi hari yang baik dalam setengah bulan. Ini cocok untuk pembukaan. Beritahu semua cabang untuk bersiap. Ya, Li Luoqiu buru-buru menyebarkan berita itu ke berbagai kota. Cabang-cabang yang telah direnovasi sebelumnya mulai bersiap untuk upacara pembukaan. Adapun para alkemis, mereka sudah mulai memurnikan semua jenis pil. Ada sejumlah harta surga dan bumi yang terbatas. Setiap cabang hanya bisa mendapatkan sejumlah kecil, jadi mereka hanya bisa memperbaiki pil biasa untuk saat ini. Pada saat yang sama, sejumlah besar anggota Aula Grimis meninggalkan sekte dan mendirikan jaringan transmisi suara di sepanjang jalan. Setengah bulan kemudian, petasan meledak di berbagai kota, dan gong serta genderang memenuhi udara. Tanda-tanda dengan kata-kata, toko alkimia kuno, dibuka satu demi satu di jalan-jalan tersibuk. Pada awalnya, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, toko-toko sering dibuka di kota. Namun, ketika berita mulai menyebar ke kota-kota sekitarnya, ketika semua orang menyadari bahwa banyak tempat memiliki cabang toko alkimia ini, itu segera menimbulkan kegemparan. Oh tidak, toko alkimia kuno ini sebenarnya memiliki cabang di beberapa lusin kota. Sepertinya mereka akan menginjakan kaki di industri alkimia dalam skala besar. Saya mendengar bahwa pil vitalitas mendalam yang dijual oleh toko alkimia ini lebih dari 10 kali lebih efektif daripada pil biasa. Ayo, mari kita lihat. Jangan pergi, pil bermutu tinggi ini telah diambil oleh berbagai klan besar. Sebelum pembukaan toko alkimia, Jun Changqiao tidak mengiklankannya sama sekali. Namun, banyak klan besar yang telah membeli pil dari kota Lin Yuan sudah memulai persiapan mereka setelah menerima berita itu. Aula Grimis, Li Tiantian dan yang lainnya duduk berjajar di aula utama. Berbagai jaringan transmisi suara yang mereka buat semuanya mengirimi mereka berita. Cabang di kota Qingyang telah buka selama 2 jam, dengan keuntungan 860.000 batu yang dalam. Cabang di kota Starklood telah dibuka selama 2 jam,
dengan keuntungan 2.400.000 batu yang dalam. Cabang di kota XX telah dibuka selama 2 jam, dengan keuntungan 1.200.000 batu yang dalam. Petik 2, petik 2. Anggota yang bertanggung jawab untuk menerima berita semuanya memanggil keuntungan real-time, yang kemudian dimasukkan ke dalam formasi oleh orang yang bertanggung jawab. Angka-angka pada layar cahaya di dinding berubah dengan cepat. Jun Changqiao duduk di seberangnya dengan tangan bersilang, menatapnya tanpa berkedip. Kepala keluarga, Ding Xinguang berkata dengan penuh semangat, itu menembus 100 juta dalam 1 jam. Jun Changqiao bersandar di kursinya secara taktis sebelum menyilangkan tangan di atas kakinya. Dia berkata, itu sesuai harapan.